Bab 602. Farel menarik napas dalam-dalam. Meskipun terkejut, dia segera mengendalikan ekspresinya. Begitu merasa bahwa dirinya sudah salah paham pada Wira, dia segera berdiri dan berkata, "Tuan Wahyudi, aku nggak bermaksud begitu, tapi aku masih ragu." Wira tertegun sejenak mendengar ucapan Farel, lalu dia berkata, "Ragu dalam hal apa?" Farel sontak mengibaskan tangannya. Kemudian, semua orang di sekitar undur diri, bahkan Dewina pun pergi. Di dalam ruangan itu, kini hanya tersisa 3 orang, yakni Farel, gadis berpakaian ungu, dan Wira. Farel memandang Wira dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Tuan Wahyudi seharusnya tahu kalau aku menyukai orang-orang berbakat. Tempo hari, aku juga bermaksud merekrutmu untuk menjadi penasihat keluarga Barus. Jadi, aku tentu ingin menyenangkan Tuan Wahyudi. Dari informasi yang kudapatkan, kamu tertarik pada wanita cantik." Farel ingin mengatakan bahwa berdasarkan laporan yang didapatnya, Wira adalah pria mesum yang bernafsu besar. Hanya saja, kata-kata itu sedikit kasar, jadi dia menjelaskan dengan kata-kata yang lebih halus. Wira tersenyum, lalu menatap Farel dalam-dalam dan berkata, "Baiklah, karena kamu sudah berterus terang, aku juga ingin mengatakan sesuatu. Terkadang, kamu hanya melihat apa yang ingin kuperlihatkan. Sama seperti saat ini, apa yang kulihat adalah sosok yang ingin kamu perlihatkan padaku." Usai mendengar Wira berkata begitu dan tersenyum tipis, Farel seketika terkejut. Dia menatap Wira dalam-dalam dengan ribuan pikiran melintas di benaknya. Kemudian, dia tiba-tiba paham, tampaknya, Yuda sudah memberi tahu Wira tentang dirinya yang senang menyamar sebagai pria. Kata-kata Tuan Wahyudi benar-benar bijaksana. Tapi, aku tetap akan mengatakan hal yang sama, pintu keluarga baru selalu terbuka untukmu. Kalau kamu ingin menjemput istrimu, aku bersedia membantumu, ujar Farel. Farel tahu bahwa dirinya harus berusaha menyenangkan Wira bila ingin merekrutnya. Jika dia bisa membantu Wira menjemput sang istri, dia tentu akan mendapat kesan baik dari pria itu. Untuk saat ini, itu saja sudah cukup. Saat Farel benar-benar membutuhkan bantuan di masa depan, dia yakin Wira tidak akan diam saja. "Terima kasih atas niat baikmu, Tuan Farel, tapi aku bisa menyelesaikan masalah ini sendiri," tolak Wira. Farel menghela napas, tiba-tiba menyadari bahwa Wira benar-benar pribadi yang sedikit tak terselami. Tadinya, dia mengira pria itu mesum. Akan tetapi, ucapan Wira tadi langsung menepis prasangkanya. Awalnya, Farel juga mengira bahwa Wira akan kesal karena ditegur istana. Tak disangka, pria itu tetap tenang dan acuh tak acuh. Kelapangan dada Wira membuat Farel untuk pertama kalinya gelagapan dan tidak tahu harus berbuat apa. Saat Wira menolak tawarannya untuk membantu mengeluarkan Wulan dari kediaman Linardi, Farel benar-benar merasa kehabisan cara untuk merekrutnya. "Tuan Wahyudi, sekarang aku nggak tahu harus melakukan apa," kata Farel sambil menghela napas. Wira terbahak, lalu berujar, "Aku mengerti niat baik Tuan Farel. Soal masalah lain, aku nggak tertarik. Tapi, kita bisa kerja sama dalam bisnis." Farel tertegun sejenak. Bisnis. Keluarga Barus adalah keluarga terhormat, mereka sama sekali tidak kekurangan uang. Jadi, Farel sama sekali tidak peduli pada bisnis. Namun, mendengar Wira menawarkan kerja sama bisnis, dia pun berkata setelah memikirkannya sejenak, "Kalau begitu, apa aku boleh tahu bisnis apa yang ada di pikiran Tuan Wahyudi?" Bab 603. Wira menjawab sambil tersenyum. "Kita bisa meminta bantuan Nona Dewina dalam urusan bisnis." Farel mengejap, lalu tersenyum. Tanpa basa-basi, dia menangkupkan tangannya seraya berkata, "Kalau begitu aku pamit dulu." Begitu Farel pergi, Dewina langsung masuk lagi. Wajah cantiknya merona, menunjukkan dirinya yang sedikit malu. "Tuan Wira memanggilku," ujar Dewina sambil duduk di samping Wira. Aroma samar yang memabukkan seketika merasuki indera penciuman Wira. Namun, Wira hanya tersenyum dan berkata, "Nona Dewina, aku ingin meminta bantuan darimu." Dewina tertegun sejenak, lalu menjawab tanpa ragu, "Silakan berikan perintah, Tuan. Aku akan mengusahakan yang terbaik untuk membantumu." Dewina tidak punya alasan untuk menolak. Dia tidak hanya ingin memenuhi tugas Farel, tetapi juga menyukseskan misinya sendiri. Wira mengeluarkan sebotol parfum dan memberikannya pada Dewina seraya berkata,
Nona Dewina, ini adalah parfum. Kalau disemprot ke pergelangan tangan dan belakang telinga, aromanya bisa bertahan selama beberapa hari. Kamu bisa mencobanya. Dewina terlihat bingung, tetapi begitu meraih botol kecil itu dan membukanya dengan lembut, ekspresinya tiba-tiba berubah. Aromanya wangi sekali, ujar Dewina. Dewina mengikuti arahan Wira dan menyemprot parfum itu sedikit di pergelangan tangan dan belakang telinganya. Mendadak, sekujur tubuhnya dipenuhi aroma memabukkan yang bahkan menyebar ke seluruh ruangan. Aromanya juga jauh lebih baik dari kantong wewangian. Kalau Nona Dewina menyukainya, kita bisa menjalin hubungan bisnis. Kapanpun Nona Dewina membutuhkannya, aku akan memberikan parfum ini padamu. Tapi, aku harap Nona Dewina bisa membantuku mengiklankan parfum ini dengan menjadi duta promosinya, ujar Wira. Dewina tertegun sejenak, lalu bertanya, iklan. Duta promosi, apa itu? Maksudnya, kamu membantuku memperkenalkan benda ini. Nama parfum ini adalah 1000 aroma, harganya juga nggak mahal, cuma 300.000 per botol. Satu botol bisa digunakan selama setahun, jelas Wira. Saat ini, Dewina baru sadar bahwa Wira ingin meminta bantuannya menjual benda ini. Dia tersenyum dan menyanggupi. Karena Tuan Wira membutuhkan bantuanku, aku tentu akan membantu dengan senang hati. Wira pun tersenyum riang. Dengan gadis iklan seperti Dewina, dia tidak perlu mengkhawatirkan masalah penjualan parfum. Dewina tiba-tiba berkata, aku sudah setuju untuk membantu Tuan. Malam ini, Tuan bisa. Mata Dewina memancarkan pesona luar biasa yang menggoda, seolah-olah dia sedang berharap Wira segera menyentuhnya. Melihat ini, Wira segera menjauh sambil berkata, Nona Dewina, kamu salah paham. Bukannya kamu nggak menjual tubuhmu. Harap pertahankan prinsip itu sampai akhir. Tuan, aku bukan binatang buas. Apa kamu harus segitu takutnya padaku? Selain itu, aku memang nggak menjual tubuhku, tapi hari ini aku benar-benar terkesima dan jatuh hati pada Tuan. Kalau Tuan menyukainya, tubuh ini bisa menjadi milik Tuan, ujar Dewina sambil tersenyum. Menurut Dewina, tidak ada seorang pria pun di dunia ini yang dapat menahan godaan dari kata-kata ini. Sayangnya, pendapatnya salah. Wira buru-buru menggeleng dan berujar. Nona Dewina sudah salah paham. Alasanku datang ke sini adalah demi masalah parfum. Aku berterima kasih karena Nona bersedia membantuku. Tapi, pria dan wanita itu harus saling mengenal dulu sebelum mereka bisa memiliki perasaan pada satu sama lain. Kalau ada perasaan, mereka baru bisa bersama. Kata-kata ini benar-benar mengejutkan Dewina. Setelah itu, Wira pun tersenyum sopan dan keluar dari ruangan. Dia memerintahkan pengemudi untuk melabuhkan perahu, berencana untuk segera pergi. Sementara itu, Opal, Melati, dan Wulan tengah memandangi perahu dari tepi danau. Bab 604. Air mata bercucuran di wajah Wulan saat dia menatap perahu indah di danau dengan putus asa. Nggak mungkin, gumam Wulan dengan getir. Di sampingnya, Opal menggertakkan giginya kuat-kuat. Dia tidak nyaman melihat adiknya sendiri patah hati, tetapi dia juga merasa sangat senang saat membayangkan Wulan akan bercerai dengan Wira. Suasana hati yang rumit ini membuat raut wajahnya tak menentu. Kamu lihat sendiri, kan? Wulan, bukannya aku nggak ingin kamu menjumpai Wira. Suamimu itu brengsek, dulu dia sering memukul dan memarahimu. Sekarang, dia jadi arogan begitu punya uang. Dia begitu berani bersenang-senang dengan wanita dari rumah bordil Vion di depan keluarga Linardi. Pria seperti ini nggak layak untukmu. Hasut Melati tanpa belas kasihan. Bisa dibilang, mereka sudah merencanakan dan memperhitungkan waktunya baik-baik. Begitu Wira naik perahu, keduanya langsung membawa Wulan kemari. Sudahlah, Wulan, ayo kita pulang, ajak Opal sambil menarik napas dalam-dalam dan menggelengkan kepalanya. Kemudian, ketiganya pun naik ke kereta dan pergi dari situ. Tidak lama setelah mereka pergi, perahu merapat ke tepian, lalu Wira turun dengan ekspresi puas. Setelah Wira pergi jauh, sosok Farel baru muncul di geladak lantai 2 perahu. Dia memandang punggung Wira dengan alis berkerut. Aku benar-benar nggak memahami Wira, ujar Farel setelah sekian lama terdiam. Gadis berpakaian ungu di sebelah tertawa dan berujar. Baru pertama kalinya aku melihatmu frustrasi. Bukannya perhitunganmu selama ini selalu akurat.
Kenapa kali ini bisa gagal? Farel lantas menepuk bokong gadis berpakaian ungu itu dengan keras sambil berkata, "Gadis busuk, jangan menggodaku lagi. Aku akui, aku memang salah menilai dia. Sekarang, aku jadi makin menghargainya." Gadis berpakaian ungu itu sudah lama tidak melihat Farel bersikap seperti ini, jadi dia terus menggodanya. "Oh, kenapa? Apa kamu tersentuh dengan kesetiaannya sehingga kamu ingin kembali berpenampilan sebagai wanita?" Farel tidak marah. Dia hanya menggeleng, lalu berkata sambil tersenyum. "Pria seperti ini sangat langka, wanita biasa nggak mungkin nggak tersentuh. Aku bukan wanita biasa, tapi dia tetap saja menarik perhatianku. Selain itu, dia sudah tahu kalau aku perempuan." Kalimat terakhir Farel membuat gadis berpakaian ungu itu terkejut. "Gimana dia bisa tahu?" tanyanya. "Paling-paling kekasihmu yang memberitahunya," jawab Farel dengan kesal. Mendengar ini, wajah gadis berpakaian ungu itu tampak sedikit sendu. Dia dan pria impiannya itu sudah tidak mungkin lagi bersama. "Sepertinya aku harus mendekati Wira dengan cara baru. Biarpun aku nggak tertarik pada bisnis, aku bisa coba demi dia. Soal istrinya, aku benar-benar ingin membantu, tapi dia nggak menginginkan bantuanku. Ya sudahlah, daripada dia kesal karena aku terlalu ikut campur," ujar Farel lagi. Farel memicingkan mata memandang Dewina yang menawan di lantai bawah. Kemudian, dia tersenyum dan turun dari perahu juga. Setelah Wira kembali ke rumah yang dibelinya di kota itu, Danu dan yang lainnya segera menghampirinya. Danu berkata dengan ekspresi masam, "Kak Wira, pertemuanmu dan Dewina di Danau Jawali sudah menyebar ke seluruh provinsi Jawali. Pramana dan Fabrian juga buru-buru menimpali. Kami rasa rumor ini disebarkan oleh keluarga Linardi." Wira tahu bahwa kakak iparnya membencinya. Bukan hal yang mengherankan jika dia menyebarkan rumor buruk tentangnya. "Nggak masalah. Saat waktunya tiba, keluarga Linardi pasti akan melepaskan Wulan," ujar Wira. Kemudian, dia menoleh pada Danu dan bertanya, "Danu, apa kamu sudah menyelesaikan tugas yang kuminta?" Danu mengangguk sebagai tanggapan. Saat ini, para pelayan, pedagang, bahkan penyanyi dan pembaca cerita tengah menghebohkan sesuatu di setiap sudut provinsi Jawali. Rumor bahwa menantu keluarga Linardi adalah tukang selingkuh yang tidak bermoral sudah diketahui semua orang. Harus diakui, keluarga Linardi melakukannya dengan sangat baik. Wira menghela napas, ini adalah strateginya saat menghadapi Dirja waktu itu. Bab 605. Tak disangka, keluarga Linardi akan menggunakan strategi Wira sendiri untuk menyerangnya. Namun, ini hanya masalah sepele. Wira sama sekali tidak peduli pada rumor itu. Keesokan harinya, Dewina yang menyanggupi permintaan Wira untuk memasarkan parfum mulai membuat persiapan di rumah bordil Vion. Dewina memegang botol parfum Wira dan berkata sambil tersenyum tipis, "Bu Anggi, aku ingin mengadakan pesta dansa di rumah bordil Vion." Anggi adalah penanggung jawab rumah bordil Vion, identitasnya juga diketahui oleh Dewina. "Nona Dewina, kamu serius?" tanya Anggi. Dewina mengangguk dan berujar, "Apa kamu sudah lupa dengan isi surat dari orang itu? Biar apapun yang terjadi, kita harus memenangkan hati Wira. Bahkan kalau aku harus mengorbankan diriku sendiri." Anggi menarik napas dalam-dalam, lalu akhirnya mengiyakan. Tak lama, berita bahwa Dewina dari rumah bordil Vion sekaligus penyanyi nomor 1 di Provinsi Jawali akan mengadakan pesta dansa malam ini menyebar ke seluruh penjuru Provinsi Jawali. Dewina tidak perlu melakukan terlalu banyak usaha. Berita tentang pesta dansa saja sudah cukup membuat banyak pemuda di Provinsi Jawali tertarik. Begitu Wira mendengar kabar itu, dia pun tersenyum puas dan berkata, "Danu, sudah saatnya beraksi." Wira memicingkan matanya. Dia harus segera menjemput istrinya dari kediaman Linardi. Takutnya, masalah akan berlarut-larut jika dibiarkan terlalu lama. Jadi, dia harus mulai melaksanakan strateginya. Mendengar ucapan Wira, Danu pun mengangguk. Kemudian, dia mulai membuka sebuah toko kecil di Provinsi Jawali. Namun, saat ini toko itu sangat sepi. "Surat itu sudah bisa diberikan pada Nona Dewina," ujar Wira sambil minum teh dengan hati riang. Kemudian, dia melanjutkan, "Oh, ngomong-ngomong, buatkan sesuatu yang enak malam ini. Kemungkinan malam ini kita akan kedatangan tamu." Usai meninggalkan beberapa instruksi,
Wira pergi beristirahat. Saat ini, Dewina juga sudah menerima surat dari Wira. Dia mengulum senyum dan berkata, "Beritahu Tuan Wahyudi, aku akan melakukan yang terbaik." Dewina menyiapkan segala sesuatunya dengan baik. Saat lampu menyala terang benderang, rumah bordil Vion sudah dipenuhi orang. Hari ini adalah pesta dansa Dewina. Dia sudah lama nggak muncul di depan umum loh. Iya, ini kesempatan langka. Bukannya tadi malam Dewina dan menantu pecundang keluarga Linardi menghabiskan malam bersama di Danau Jawali. Kenapa dia mengadakan pesta dansa malam ini? Jangan-jangan dia mau berhenti jadi kupu-kupu malam ya? Saat ini, ada banyak orang yang berspekulasi di seluruh provinsi Jawali. Keluarga Linardi tentu saja juga mendengar tentang pesta dansa itu. Opal tidak peduli dengan urusan rumah bordil Vion, dia hanya mengkhawatirkan adiknya. Namun, Melati merasa sedikit curiga. Apa yang direncanakan Wira? Gumam Melati. Di bawah spekulasi semua orang, rumah bordil Vion yang dihiasi lampu warna-warni dipenuhi dengan lautan manusia malam itu. Saat keramaian sudah mencapai puncaknya, musik dibunyikan dan seorang wanita cantik perlahan berjalan masuk. Wanita itu bak bulan yang menggantung di langit dan seperti dewi-dewi dalam lukisan, begitu cantik dan memesona. Senyumnya, tutur katanya, dan setiap gerak-geriknya sungguh memabukkan. Rupa dan setiap aspek dalam dirinya begitu menawan. Begitu pula dengan aroma memikat yang tercium dari tubuhnya dan menyebar di seluruh rumah bordil Vion. Wangi sekali, puji orang-orang. Bab 606. Aroma ini sangat memabukkan. Seiring dengan kedatangan Dewina, wanginya perlahan memenuhi seluruh rumah bordil Vion. Saat Dewina menari dengan anggun, aroma memabukkan itu menjadi lebih kuat. Semua orang terkejut saat menciumnya. Wangi banget. Kenapa Dewina bisa sewangi ini hari ini? Iya, kantong wewangian apa ini? Kena aromanya begitu enak. Semua orang di sana merasa kaget. Usai tarian indahnya selesai, Dewina berkata sambil tersenyum. Semuanya, apa kalian penasaran dengan aroma tubuhku? Sambil bicara, Dewina mengibaskan lengan panjangnya. Aromanya yang menyenangkan kembali tercium. Iya, Nona Dewina, kantong wewangian apa ini? Toko mana yang membuatnya? Wanginya unik sekali. Aromanya harum, tapi nggak menyengat. Tahan lama, tapi nggak memuakkan. Rasanya seperti wangi yang tercium di taman bunga. Semua orang menyampaikan pendapat mereka dengan takjub dan bertanya penuh rasa penasaran. Dewina berujar, benda ini namanya parfum, produk yang dibuat oleh Tuan Wira dan Nona Wulan. Namanya adalah 1000 aroma. Satu botol kecil saja bisa digunakan selama setahun. Kalau kalian menyukainya, kalian bisa membelinya di toko cinta abadi di timur kota. Ucapan Dewina membuat orang-orang di sana tercengang. Semuanya kebingungan dengan kata-kata itu. Apa, benda ini buatan Wira dan Nona Wulan? Bukannya mereka berdua sudah berpisah? Iya, kudengar Nona Wulan akan menikah lagi dengan putra gubernur. Dewina berkata, itu cuma rumor. Hubungan Tuan Wira dan Nona Wulan sangat baik. Kalau enggak, mereka enggak mungkin membuka toko parfum di Provinsi Jawali. Ada lagi, rumor perselingkuhan antara aku dan Tuan Wira itu enggak benar. Tolong berhenti menyebarkan rumor itu, kami cuma berteman. Orang bijak enggak akan percaya pada rumor. Mendengar ini, semua orang sontak tertegun. Kalau Dewina sudah bilang begitu, harusnya itu benar, kan? Iya, menurutku begitu. Wira cuma seorang pengusaha, dia nggak akan dipekerjakan istana untuk selamanya. Sementara itu, Nona Dewina sangat luar biasa, Wira nggak pantas untuknya. Betul, mungkin saja pertemuan di Danau Jawali kemarin itu cuma untuk membahas penjualan parfum ini. Di antara kerumunan itu, prajurit pasukan Zirah Hitam dan Danu yang berdiri tidak jauh di samping tertawa. Ini baru langkah pertama. Metode terbaik untuk menepis rumor adalah dengan mengklarifikasi dan memberikan bimbingan pada saat yang sama. Danu awalnya merasa ragu. Namun, tampaknya semua orang di sini percaya pada kata-kata Dewina. Usai menunaikan tugasnya, Dewina naik ke lantai atas sambil tersenyum. Pesta dansa hari itu pun berakhir. Setelah itu, toko kecil Wira di sebelah timur kota langsung menjadi populer. Sesuai prediksi, parfum ini seketika laku keras.
Walaupun harga 300.000 per botol terasa cukup menguras dompet, tapi nyatanya juga tidak terlalu mahal karena bisa digunakan setahun. Apalagi, wanginya sangat harum. Anak-anak keluarga kaya di Provinsi Jawali sangat menyukainya. Hanya dalam beberapa jam, parfum di toko sudah ludes terjual. Semuanya, kalian nggak perlu khawatir kalau kehabisan. Istriku sedang mengembangkan parfum baru. Pada saatnya nanti, semuanya pasti bisa membeli parfum yang memuaskan, ujar Wira. Masalah ini seketika menyebar ke seluruh Provinsi Jawali. Tentu saja, hal yang paling mengejutkan semua orang adalah rumor perpisahan Wulan dan Wira ternyata tidak benar. Ketika keluarga Linardi menerima berita itu, Opal langsung naik darah. Brengsek, pria itu benar-benar licik, seru Opal. Bab 607. Opal tidak menyangka bahwa Wira berani melakukan hal seperti ini. Bawahannya menjelaskan. Tuan muda Opal, sekarang semua orang di Provinsi Jawali sudah tahu bahwa Nona Wulan dan Wira sebenarnya nggak benar-benar bercerai. Jadi, rumor yang kita sebarkan sebelumnya, mungkin. Raut wajah Opal terlihat sangat suram. Sementara itu, ketika Melati mendengar tentang kabar ini, dia sangat marah hingga membanting mangkuk. Opal yang sangat emosi pun memaki. Bisa-bisanya Wira si bajingan itu membuat Dewina membelanya. Bagaimana dia bisa melakukannya? Aku nggak akan pernah mengizinkan dia untuk menjemput Wulan. Usai mengatakan itu, Opal mengibaskan lengan bajunya dan berjalan keluar dari kediaman Linardi. Sementara itu, Wulan tentunya juga telah mendengar kabar tersebut. Tidak ada rahasia yang bisa tersimpan selamanya, apalagi di kediaman Linardi. Dengan adanya Farel yang membantu secara diam-diam, bukanlah hal sulit bagi Wulan untuk menerima kabar ini. Tokoh cinta selamanya, suamiku ternyata memang nggak mengkhianatiku, ucap Wulan yang sangat bersemangat. Saat ini, Wulan enggan membuang waktu lagi. Dia ingin pergi dari kediaman Linardi untuk menemui Wira. Namun, pengawal di luar halaman sama sekali tidak membiarkannya keluar. Hal ini membuat Wulan merasa sangat cemas. Wira pasti akan tahu tentang situasiku sekarang, ucap Wulan yang merasa lega. Selama Wira masih menyukainya, dia akan memiliki cukup keberanian untuk menunggu sampai suaminya itu menjemputnya dari kediaman Linardi. Pada saat ini, Danu telah kembali ke sisi Wira dan tak kuasa bertanya. Kak Wira, meskipun kabarnya sudah tersebar, apakah keluarga Linardi benar-benar akan mengantarkan Kak Wulan kemari? Wira berkata sambil tersenyum. Hanya dengan trik kecil ini, tentunya nggak akan. Tapi, keluarga Linardi pasti akan merasa nggak nyaman. Tunggu saja, kita sudah bisa bertemu dengan Wulan besok. Setelah Wira berkata demikian, terdengar suara kemarahan dari luar halaman. Wira, keluarlah. Mendengar suara ini, Wira sontak berkata sambil tersenyum. Biarkan kakak iparku masuk. Perjamuannya juga sudah siap, jadi tolong antar dia kemari. Tidak lama kemudian, Opal masuk dengan ekspresi kesal. Saat melihat Wira menyiapkan perjamuan, dia pun makin emosi sehingga berseru. Wira, aku sudah mengatakan bahwa Wulan akan memutuskan hubungan denganmu. Apa yang sedang kamu lakukan? Wira mengabaikan pertanyaan dari Opal dan sebaliknya malah bertanya. Kak, aku tahu bahwa kamu nggak menyukaiku, tapi ketulusanku untuk Wulan nggak pernah berubah. Entah kamu percaya atau enggak, aku sudah bukan diriku yang dulu lagi. Aku akan memperlakukan Wulan dengan baik, juga aku nggak akan membiarkan siapapun merebut Wulan dariku. Wira menatapnya dengan tegas dan enggan mengalah. Sementara itu, Opal berkata dengan tatapan yang dingin. Kamu nggak bisa menentukan hal ini. Wira hanya meresponsnya dengan menghela napas. Kemudian, dia menuangkan anggur dan berkata sambil tersenyum. Kak, bagaimana kalau kamu duduk dulu? Kita bisa membicarakannya baik-baik. Perkataan Wira membuat Opal tertegun sejenak. Dia mencibir dingin, lalu duduk di hadapan Wira dan menegaskan. Nggak peduli apapun yang kamu katakan hari ini, aku nggak akan menyerahkan Wulan kepadamu. Wira tidak terkejut dengan jawaban Opal. Dia memang melakukan semua ini untuk memaksa Opal datang menemuinya. Rumor dibantah dengan fakta. Keluarga Linardi membuat pernyataan bahwa Wira meninggalkan Wulan demi wanita lain, sementara dirinya menyatakan bahwa hubungannya dengan istrinya sangat baik dan cinta mereka akan bertahan selamanya. Jika diperbandingkan, rumor di keluarga Linardi hanyalah obrolan sehari-hari yang tidak berarti.
Akan tetapi, Wira malah mengaitkan masalah ini dengan bisnis parfum. Pria itu bahkan mengaku bahwa dirinya dan Wulan merancang parfum bersama. Hal ini jelas membuktikan bahwa rumor yang beredar sebelumnya itu palsu. Apakah pasangan yang hendak bercerai akan merancang parfum bersama? Selain itu, bagaimana mungkin mereka akan membuka bisnis parfum bersama? Apabila Wira benar-benar berselingkuh, lantas apa alasannya untuk mengaitkan bisnis parfumnya dengan Wulan? Pasangan yang sudah hampir bercerai, tidak mungkin melakukan hal semacam ini, bukan? Bab 608. Tentunya, tujuan Wira melakukan ini adalah untuk menyebarkan kabar tersebut ke dalam kediaman Linardi. Dia ingin memberitahu istrinya bahwa dia telah datang ke Provinsi Jawali untuk menjemputnya. Selama Wulan mengetahui kabar ini, rencana keluarga Linardi akan hancur dengan sendirinya. Wira memahami karakter Wulan, jadi ketika dia melihat Opal yang bersikap seperti ini, dia makin yakin tentang rencana keluarga Linardi. Saat ini, Wira hanya tersenyum ketika meminum anggurnya. Kemudian, dia berkata, "Kak, aku tahu bahwa kamu meremehkanku. Sepanjang hidupku, aku juga nggak peduli, apakah orang lain memandangku rendah atau enggak. Apa yang aku inginkan hanyalah membiarkan orang yang kucintai bisa menjalani sisa hidupnya dengan bahagia." Wira menimpali, "Aku sama sekali nggak tertarik untuk menjadi pejabat istana ataupun mendapatkan kejayaan, pengakuan, dan keuntungan. Aku juga nggak memiliki ambisi besar, kamu sendiri tahu tentang itu. Daripada berjalan di atas batu licin, lebih baik hidup dengan santai. Aku memahami kepribadian Wulan, dia nggak akan mengecewakanku. Aku bisa bersumpah bahwa aku juga nggak akan mengecewakannya. Kalau kamu benar-benar peduli dengan adikmu, tolong biarkan kami bersatu kembali," ucap Wira dengan tulus. Wira tahu bahwa meskipun Opal selalu merendahkan dirinya, dia sangatlah menyayangi Wulan. Terlebih lagi, dia juga seorang cendekiawan sehingga mampu memahami prinsip-prinsip ini. Benar saja, setelah mendengarkan kata-kata Wira, Opal sangat terkejut dalam hatinya. Dia mengangkat gelas anggurnya dan menghabiskannya dalam seteguk, tetapi masih tidak berkata apapun. "Kak, kamu juga tahu bahwa saat ini istana dalam keadaan kacau. Siapa yang bisa tahu kapan negara ini akan damai? Aku tahu bahwa perkataanku mungkin terkesan kasar, tapi kamu pasti memahami maksudku. Kalian mungkin bisa melindungi Wulan sekarang, tapi apakah itu benar-benar bisa memberikannya kebahagiaan?" Usai mendengar perkataan Wira, Opal pun menghela napas. Sejujurnya, sebagai seorang cendekiawan, dia tentu memahami bahwa keadaan istana sangat kacau saat ini. Hanya saja, dia tidak berani melontarkannya secara langsung. Akan tetapi, begitu mendengarkan apa yang dikatakan Wira, dia sontak paham dalam hatinya. "Kak, kamu pasti sudah mendengar banyak hal tentangku. Nggak peduli apakah itu benar atau palsu, ada satu hal yang ingin ku sampaikan kepadamu, sebaiknya jangan terlibat dalam urusan istana. Karena orang yang berkuasa saat ini, bukanlah penguasa yang baik," ucap Wira. Setelah mendengar perkataan Wira, Opal benar-benar terkejut. Bagaimana bisa Wira mengucapkan kata-kata yang menista raja seperti ini dengan begitu mudahnya? Apakah orang ini masih adalah Wira yang gemar bermain wanita, berjudi, juga merupakan sampah yang tidak bisa diandalkan itu? Wira berkata seraya tersenyum. "Kak, kita sudah mengobrol terlalu lama. Ayo, silakan cicipi makanannya." Pada saat ini, Opal menatap ke arah meja makan yang telah disiapkan dan sontak tercengang. Bahkan, dia sendiri belum pernah mencicipi makanan seperti ini sebelumnya. Akan tetapi, aroma yang harum membuatnya tidak bisa menahan diri dan segera meraih peralatan makan. Setelah mencicipinya, rasa nikmat dari makanan yang disajikan membuat Opal kagum. Pria itu tak kuasa bertanya, "Makanan apa ini? Enak sekali," Wira menjawab sambil tersenyum. "Ini disebut hotpot. Wulan sangat menyukai makanan ini." Satu kalimat dari Wira membuat Opal mengambil napas dalam-dalam dan tertegun di tempat. Setelah itu, dia menatap Wira dengan serius dan tiba-tiba tersenyum. "Wira, kamu benar-benar sudah berubah. Dulu, kamu bahkan nggak punya cukup keberanian untuk menatap mataku secara langsung, tapi sekarang, saat duduk di sana, kamu memancarkan aura percaya diri yang membuatku terkejut," ucap Opal dengan jujur. Perkataannya ini membuat Wira tertawa terbahak-bahak, lalu dia berkata,
Setelah lama nggak bertemu, kita tentu nggak boleh menilai orang lain dengan cara yang sama lagi. Kak, ini adalah pertama kalinya kita mengobrol sambil meminum anggur, kan? Wira menimpali. Suatu hari nanti, kalau kamu merasa jenuh dengan kehidupan sekarang atau lelah karena menjalani hidup dengan sangat berhati-hati, datanglah ke Dusun Darmadi. Tempat itu memang bukan surga, tapi bisa membawakan kebahagiaan. Wira mengangkat gelasnya lagi saat berkata demikian. Hal ini membuat Opal mengambil napas dalam-dalam tanpa berkata apapun. Usai makan malam, Opal akhirnya berdiri dan berkata, "Terima kasih atas jamuan hari ini. Datanglah ke kediamanku besok." Begitu mendengar kata-kata tersebut, Wira juga sontak berdiri. Dia segera membungkuk hormat sembari berkata, "Terima kasih, Kak." Bab 609. Opal berkata sambil tersenyum, "Kamu bahkan nggak memberi hormat kepadaku saat melihatku tadi. Setelah tujuanmu tercapai, kamu baru menjadi begitu sopan, iya." Wira menggeleng sembari menjelaskan, "Bukan, salam ini adalah penghormatan tulus dariku. Kak Opal adalah seorang kakak yang baik dan patut dihormati. Kalau tentang yang tadi, Kak, sejujurnya, walaupun nggak mengatakannya secara langsung, aku sebenarnya meremehkanmu dalam hatiku." Opal tiba-tiba tertawa, lalu bertanya, "Kamu meremehkanku? Hahaha, sungguh menarik." Wira segera menjelaskan dengan acuh tak acuh. "Aku meremehkanmu karena sebagai seorang pria, kehormatan dan kejayaan keluarga Linardi seharusnya nggak berkaitan dengan wanita. Sebagai seorang pria, kenapa kamu malah bergantung pada wanita untuk menggapai sesuatu di dunia ini?" Opal tersentak oleh kata-katanya. Saat ini, dia baru memahami maksud Wira dan cukup terkejut, meskipun merasa ada yang aneh karena kata-kata tersebut dilontarkan oleh Wira. Akan tetapi tidak ada yang salah dengan perkataan Wira. Seorang pria yang ingin menggapai sesuatu di dunia ini, sama sekali tidak perlu mengandalkan wanita. Opal mengangguk mantap dan juga membungkuk dalam-dalam kepada Wira. Kemudian, dia berkata, "Aku sudah belajar darimu hari ini." Wira buru-buru membalas, "Kak, perkataanmu terlalu berlebihan. Aku masih sosok yang nggak berguna itu." Mendengar hal ini, Opal tidak berkomentar lebih lanjut dan langsung pergi. Begitu pulang ke kediaman Linardi, dia langsung mendatangi Wulan. Saat melihat adiknya yang begitu tenang, Opal sangat terkejut sehingga bertanya, "Wulan, kamu sudah tahu semuanya, kan?" Wulan hanya tersenyum dan mengangguk. Kemudian, Opal kembali bertanya, "Wulan, aku sangat penasaran, kenapa kamu begitu percaya padanya?" Wulan berpikir sejenak, lalu berkata, "Karena dia adalah suamiku. Dia sudah berbeda dari sebelumnya. Saat ini, dia menghormati semua orang. Aku hanyalah seorang wanita dan nggak memiliki pengetahuan seperti seorang cendekiawan, tapi aku memahami sebuah prinsip." Opal sangat penasaran sehingga tak kuasa bertanya, "Prinsip apa yang kamu maksud?" Wulan menjawab, "Baik atau buruknya seseorang, seharusnya ditentukan oleh perasaan sendiri, bukan mendengarkan perkataan orang lain." Perkataan Wulan membuat Opal terdiam. Setelah beberapa saat, dia pun menghela napas seraya berkata, "Awalnya, aku berpikir bahwa Wira masih sama seperti dulu. Tapi, hari ini aku baru benar-benar mengenalnya. Jadi, aku sudah membuat keputusan. Terlepas dari apa yang ayah atau Harsa katakan, aku akan membiarkan kalian bertemu kembali sebagai suami istri. Menurutku, kamu akan lebih bahagia bersamanya daripada tinggal di kediaman Linardi. Dia akan datang menjemputmu besok. Kamu pergilah bersamanya." Timpal Opal. Setelah mengatakan itu, Opal langsung pergi dari sana. Sementara itu, dia tidak berkomentar lebih banyak tentang Melati. Sebab, istrinya sebenarnya hanya melontarkan pendapat. Meskipun Melati juga bertindak demi kebaikan keluarga Linardi, Opal merasa bahwa dia seharusnya lebih percaya pada intuisinya sendiri. Terlebih lagi, setelah bertemu dengan Wira, dia benar-benar tidak lagi percaya pada rumor. Adapun tentang konsekuensinya, Opal tidak terlalu memikirkannya. Sebab, dia sangat yakin dengan penilaiannya sendiri. Opal merenung sembari berkata, "Penulis 4 kalimat Wahyudi, pantang menyerah. Tampaknya aku benar-benar perlu mengenal Wira dengan lebih baik lagi." Keesokan paginya, Wira lagi-lagi datang ke kediaman Linardi dengan membawa hadiah-hadiah yang belum sempat diserahkannya terakhir kali.
Kali ini, tidak ada lagi perlakuan kasar seperti sebelumnya. Sebaliknya, Opal malah menyambutnya dengan ramah. Momen ketika Wulan melihat suaminya, dia tidak bisa menahan air mata lagi dan langsung berlari ke dalam pelukan Wira. Wira sendiri juga sangat tersentuh. Setelah sekian lama, dia akhirnya bisa bertemu dengan istrinya lagi. Kemudian, dia segera berkata, "Sayang, maaf sudah membuatmu menunggu begitu lama." Bab 610. Setelah menjemput istrinya, Wira merasa sangat bahagia. Di sisi keluarga Linardi, ekspresi Melati tampak sangat suram. Namun, Opal yang melihat hal ini hanya bisa menghela napas. Wira tidak berniat untuk makan di kediaman keluarga Linardi. Ditambah dengan sikap Melati yang tidak ramah, Opal pun tidak mengatur perjamuan untuk mentraktir Wira. Terlebih, dia juga memiliki rencananya sendiri. "Wira, karena kamu sudah menjemput Wulan, mulai sekarang, keluarga Linardi dan keluarga Darmadi nggak memiliki dendam lagi," ucap Opal kepada Wira. Kemudian, Opal menoleh ke arah adiknya, lalu berkata, "Wulan, karena kamu adalah istri Wira, hidup atau matimu adalah urusan keluarga Darmadi. Kamu sudah nggak punya hubungan dengan keluarga Linardi." Opal mengatakannya dengan ekspresi yang serius. Hal ini pun membuat Wulan tertegun sejenak, lalu segera bertanya, "Kak, apa yang kamu katakan?" Opal tidak berkata apapun lagi. Sebaliknya, dia langsung melambaikan tangan dan memerintahkan bawahannya untuk mengusir Wira dan Wulan dari kediaman. Wulan merasa sangat terluka, sementara Wira hanya menghela napas. Dia mampu memahami maksud dari tindakan Opal. Setelah membawa istrinya pulang ke rumah, Wira akhirnya berkata, "Sayang, kamu nggak perlu terlalu sedih. Sebenarnya, kakakmu itu hanya pura-pura di depan orang lain." Wulan tidak memahami perkataan Wira sehingga bertanya, "Apa maksudmu?" Wira memeluk Wulan sambil tersenyum, lalu tak kuasa berkata, "Kamu seharusnya tahu bahwa kakakmu sangat menyayangimu." Kata-katanya memiliki makna yang dalam. "Kamu begitu cerdas, seharusnya bisa memahami maksudnya, kan?" Setelah mendengar perkataan Wira, Wulan pun berpikir sejenak, lalu tak kuasa berkata, "Jadi, maksudmu kakakku sengaja mengucapkannya agar memutuskan hubungan dengan kita?" Dia mengatakannya supaya anggota keluarga Linardi menghentikan rencana pernikahanku dengan putra gubernur. Wira menyentuh hidung Wulan yang imut sembari berkata, "Iya, itu salah satu alasannya, tapi bukan satu-satunya." "Hah? Apakah ada yang lain?" tanya Wulan dengan penasaran. Wira segera menjawab, "Tentu saja, saat ini, suasana di istana berubah dengan cepat, nggak ada yang bisa memastikan apa yang akan terjadi besok. Jadi, tindakan kakakmu ini juga bertujuan agar kita memutuskan hubungan dengan dia. Bagaimanapun, reputasiku saat ini nggak begitu baik. Situasi keluarga Linardi juga sangat rumit. Kalau kita bersatu, bukankah malah akan membuat semuanya menjadi makin rumit?" Jelas Wira. Dia berhasil menebak pemikiran Opal dan merasa setuju dengannya. Kadangkala, ketika sudah memahami inti masalah, seseorang tidak perlu lagi mengkhawatirkan apa yang terlihat dari luar. "Ternyata begitu," ucap Wulan yang akhirnya paham. Akan tetapi, hatinya masih saja terasa berat. "Sayang, kamu nggak perlu terlalu memikirkannya. Ini adalah solusi terbaik. Kemarilah, setelah lama nggak berjumpa, biarkan aku melihatmu. Aku ingin melihat apakah ada yang berubah darimu," ucap Wira sambil terkekeh-kekeh. Hal ini membuat Wulan merasa malu, tetapi wajah cantiknya malah memerah. Meskipun sudah lama tidak bersama, Wira masih mampu mengendalikannya. Bagaimanapun, ada sesuatu di dalam hatinya yang perlu disampaikan kepada Wulan. Wira tiba-tiba berkata dengan serius, "Sayang, ada sesuatu yang ingin kusampaikan padamu." Wulan terkejut mendengarnya, lalu dia segera menjawab, "Sayang, kamu adalah kepala keluarga. Apapun yang kamu putuskan, aku akan mendukungmu." Wira sangat tersentuh oleh kata-kata itu, tetapi dia menggelengkan kepala sembari berkata, "Enggak, kamu adalah istriku. Kamu adalah belahan jiwaku. Tanpamu, kita bukanlah keluarga yang utuh. Jadi, kamu juga boleh mengambil keputusan dalam urusan rumah tangga kita." Wulan merasa hangat di dalam hatinya. Dia bersandar di dada Wira, lalu menggeleng sembari berkata, "Aku memahami maksudmu, tapi, aku hanyalah seorang wanita lemah,
jadi aku nggak berani terlalu mengendalikanmu. Wira melanjutkan seraya tersenyum, sebenarnya, begini, Nona Dian dari keluarga Wibowo, dia. Wulan menyela perkataan Wira dengan berkata, sayang, aku mendukungmu. Kalau kamu menyukai Nona Dian, aku akan memperlakukannya seperti adikku sendiri. Bab 611. Tidak ada tanda-tanda ketidakpuasan dalam perkataan Wulan. Hal ini membuat Wira merasa lumayan terkejut sehingga bertanya. Bagaimana kamu bisa mengetahui maksudku? Tanya Wira. Wulan menjawab sambil tersenyum. Aku hanya menebaknya. Wira pun bertanya lagi untuk memastikan, jadi, apa kamu nggak marah? Enggak, aku mengerti etika sosial, jadi tentunya nggak akan peduli. Apalagi, suatu saat nanti kamu pasti akan memiliki istri kedua. Kalau terlalu keras kepala, bagaimana bisa aku menjadi istri pertama yang baik? Selain itu, memiliki tempat di hatimu sudah cukup bagiku. Manusia itu, nggak boleh terlalu serakah, ucap Wulan dengan nada serius. Hal ini membuat Wira merasa sangat lega. Meskipun dia merasa bersalah karena memiliki perasaan terhadap wanita lain, dia juga memahami bahwa latar belakang budaya yang berbeda dapat memberikan pandangan yang berbeda tentang sebuah hubungan. Lantaran Wira menerima pendidikan dari dunia lain, di mana berlaku sistem monogami, Wira selalu merasa gelisah ketika memiliki perasaan terhadap wanita lain dalam posisinya yang sudah beristri. Akan tetapi, perkataan Wulan membuat Wira sontak mengerti. Para wanita di sini hanya menginginkan posisi di hati suaminya. Hal tersebut sudah cukup bagi mereka. Sayang, jangan khawatir. Aku lebih memilih untuk mengecewakan dunia ini daripada mengecewakanmu. Janji Wira. Perkataannya membuat Wulan makin terharu, tetapi wanita itu malah berkata, jangan. Sayang, tolong jangan berkata seperti itu. Bisa mendapatkan perhatianmu adalah hal terbaik dalam hidupku. Keduanya berinteraksi dengan sangat mesra. Setelah berpisah cukup lama, gairah mereka telah membeludak sekarang. Sayang, sekarang masih siang hari, protes Wulan dengan nada lembut. Namun, sayangnya Wira tidak peduli. Ketika dia hampir memuaskan hasratnya, suara Danu tiba-tiba terdengar dari luar. Kak Wira, ada surat kunjungan untukmu. Wira cukup kaget sehingga langsung bertanya. Surat kunjungan. Surat kunjungan dari siapa? Setelah itu, Danu baru berkata. Ini adalah surat kunjungan Dewina dari rumah bordil Vion. Wira sontak merasa canggung. Dia memandang Wulan yang ditimpa olehnya, lalu berkata. Sayang, kalau aku mengatakan bahwa kami benar-benar enggak punya hubungan, apakah kamu akan percaya? Wulan mengerucutkan bibirnya, lalu berkata sambil tersenyum. Kenapa kamu begitu tegang? Aku pasti akan percaya padamu. Tapi, Nona Dewina pasti mengunjungimu untuk alasan tertentu. Jangan membuatnya menunggu lama. Kemudian, Wulan pun mendorong Wira dan mulai berpakaian dengan rapi. Sementara itu, Wira hanya bisa menghela napas dan berpikir untuk melakukannya lagi nanti malam. Setelah berpakaian rapi, Wira langsung membuka pintu dan pergi ke ruang tamu. Pada saat ini, Dewina telah duduk di sana. Dia tampak tersenyum manis ketika melihat Wira. Tuan Wira, maaf karena aku tiba-tiba datang ke sini. Aku nggak menimbulkan masalah untukmu, kan? Tanya Dewina. Wira hanya melambaikan tangan sembari berkata, ini bukan masalah besar. Jadi, ada apa Nona Dewina datang kemari? Dewina lagi-lagi tersenyum lagi, lalu berkata, aku tentu ingin menyampaikan beberapa hal dengan berkunjung ke rumah Tuan. Pertama, Tuan sudah berjanji tentang parfum. Jangan melupakan hal itu. Wira segera mengangguk sembari berkata, jangan khawatir, Nona Dewina. Tentu saja aku mengingatnya. Kemudian, Dewina menutupi tawanya dengan tangan, lalu melanjutkan. Hal kedua adalah selamat kepada Tuan Wira karena akhirnya berhasil menjemput Kak Wulan. Aku datang kemari untuk mengucapkan selamat kepadamu. Wira sontak tertawa terbahak-bahak. Setelah itu, dia menangkupkan tangan seraya berkata, Nona Dewina, kamu sungguh niat. Jadi, apa hal ketiga? Kedua hal pertama tampaknya tidak terlalu penting. Dewina juga tidak mungkin datang secara khusus hanya untuk itu. Sesuai dugaan, setelah Wira menanyakan hal ketiga, ekspresi Dewina tiba-tiba berubah menjadi agak serius. Kemudian, wanita itu berkata,
Hal ketiga adalah, gubernur dan putranya telah kembali setelah melakukan inspeksi di 3 kabupaten. Mereka sudah tahu tentang hal ini. Bab 612. Saat Wira mendengar kabar ini, dia langsung mengernyit. Dewina menjelaskan. Setelah insiden terakhir dengan bangsa Agrel, istana telah memerintahkan para gubernur di seluruh provinsi untuk mulai merapikan administrasi daerah mereka. Gubernur Provinsi Jawali, Lukman Marino, juga pergi untuk menginspeksi 3 kabupaten di sekitar sini. Pada saat bersamaan, dia juga membawa putranya. Hari ini, mereka telah kembali ke kantor Gubernur Provinsi Jawali, Timpal Dewina. Setelah Dewina menyampaikan informasi ini, meskipun Wira merasa terkejut, dia tidak terlalu memusingkannya. Sebab, dia tidak memiliki konflik langsung dengan Lukman. Mungkin satu-satunya hal yang bisa dihubungkan dengannya, hanyalah upaya keluarga Linardi untuk menjodohkan istrinya dengan putra Lukman. Namun, kini keluarga Linardi telah memutuskan hubungan mereka secara resmi. Tidak akan mudah bagi Lukman untuk mencari masalah dengan Wira. Selain itu, mengenai putra Lukman, Wira juga tidak khawatir. Bagaimanapun, dia telah menikahi Wulan secara sah. Orang itu tidak mungkin akan mencoba merebut Wulan, bukan? Pemerintah memang tidak memiliki kesan baik terhadap Wira, bahkan mencelanya, tetapi Wira yakin bahwa dia memiliki cara untuk melindungi dirinya sendiri. Nona Dewina, terima kasih atas informasinya, ucap Wira sambil tersenyum. Dewina menggelengkan kepala seraya berkata, Tuan Wira, kamu nggak perlu sungkan. Karena kita adalah teman, masalah sepele seperti ini nggak perlu dipikirkan. Hanya saja, Tuan Wira, kamu memiliki pengetahuan yang luas dan rencana untuk menjaga kedamaian dan stabilitas negara, tapi kamu malah mendapatkan perlakuan yang nggak adil. Kamu benar-benar sangat malang. Saat perkataan ini dilontarkan, Wira pun menatap Dewina dengan agak terkejut. Apa maksud dari wanita ini? Apakah seorang diva seperti Dewina benar-benar peduli dengan urusan istana? Melihat ekspresi terkejut Wira, Dewina hanya tersenyum dan melanjutkan dengan lembut. Tuan Wira, tolong jangan salah paham. Aku hanya berbasa-basi saja, tapi di dunia yang kacau ini, kita semua mencari cara untuk melindungi diri sendiri, juga mencari jalan keluar. Kita menjadi akrab dengan begitu cepat, jadi kalau Tuan membutuhkan bantuan, aku siap untuk memberikan petunjuk. Wira memandang Dewina dengan tajam. Perkataan wanita ini mengandung makna tersirat. Jalan keluar yang mana? Jalan keluar apa yang dimaksud olehnya? Wira sangat ingin mencari tahu lebih lanjut, tetapi dia memilih untuk tidak melakukannya. Dia tidak ingin menerima tawaran apapun dari kedua penasihat, termasuk keluarga Barus. Tentunya, Wira tahu bahwa Dewina bukanlah utusan dari keluarga Barus yang datang untuk mendekatinya. Wira telah mengatakannya dengan sangat jelas kepada Farel, sementara orang itu juga mampu memahaminya. Kalaupun masih ada upaya dari Farel untuk mendekatinya, dia pasti tidak akan mengutus Dewina. Jadi, siapa yang mungkin akan mengutus Dewina? Wira buru-buru tersenyum, lalu menangkupkan tangan seraya berkata, perkataan Nona Dewina memang membuatku terkejut sejenak, tapi aku adalah orang yang independen. Aku menghargai niat baik Nona Dewina. Meskipun Wira sangat penasaran, dia tidak akan bertanya lebih lanjut tentang dalang di balik Dewina, selama tidak menanyakannya, dia tidak akan terkena masalah. Dewina juga hanya bisa tersenyum. Saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk membahas lebih lanjut, jadi dia juga tidak dapat berterus terang. Kemudian, Dewina pun berkata, Tuan Wira, kalau begitu aku pamit dulu. Oh iya, aku hampir lupa. Aku mendengar bahwa beberapa hari lagi akan ada kompetisi puisi Nasaka. Para pemuda dan pemudi dari Provinsi Jawali akan hadir. Kalau Tuan berminat, jangan lupa untuk ikut. Usai Dewina berkata demikian, dia langsung pamit. Setelah wanita itu pergi, Danu yang berdiri di depan pintu sepanjang waktu, sontak menarik napas dalam-dalam. Ekspresi khawatir terlihat di wajahnya. Bab 613. Danu berucap, Kak Wira, gubernur sudah kembali. Apa? Wira tahu Danu cemas, tetapi Wira hanya menggeleng dan menyahut. Nggak masalah, kamu tenang saja. Wira tidak terlalu mengkhawatirkan gubernur. Namun, dia sangat kebingungan dengan Dewina. Keesokan paginya, Pramana mencari Wira dan berujar dengan ekspresi khawatir. Paman Wira, gawat.
Sepertinya Fabrian dijebak. Wira kaget mendengar ucapan Pramana, lalu bertanya. Dijebak? Ada apa? Pramana pun menceritakan kejadiannya. Fabrian datang ke Provinsi Jawali karena mempunyai perjanjian pernikahan dengan keluarga Omair di Provinsi Jawali. Leluhur keluarga Omair memiliki bisnis produksi kain sehingga sangat kaya. Setelah menjalankan bisnis ini secara turun-temurun, keluarga Omair menjadi sehebat sekarang ini. Awalnya, penyokong keluarga Omair adalah keluarga Gumilar. Namun, keluarga Omair hampir terlibat masalah Putro. Jadi, sejak saat itu, pernikahan ini tidak pernah diungkit lagi. Lagi pula, usia Fabrian dan putri keluarga Omair masih muda. Kali ini, Fabrian mendatangi kediaman keluarga Omair. Alhasil, Fabrian bukan hanya tidak bertemu putri keluarga Omair, dia juga marah-marah di perjamuan. Pramana menjelaskan, keluarga Omair mengundang seorang teman. Katanya, orang ini bekerja sebagai pengurus di kediaman gubernur. Pengurus itu menyindir Paman Putro sehingga Fabrian nggak bisa menahan emosinya. Fabrian memarahi pengurus itu dengan kasar sampai-sampai menyindir faksi penasihat kanan. Wira mengernyit begitu mendengar cerita Pramana. Tampaknya, keluarga Omair sengaja berbuat seperti ini. Jelas-jelas, mereka tahu masalah Putro, tetapi malah sengaja memancing emosi Fabrian. Keluarga Omair memanfaatkan gubernur untuk mencelakai Fabrian. Wira bertanya, di mana Fabrian? Sekarang, dia ada di kediaman keluarga Omair. Mereka takut sehingga memaksa Fabrian pergi ke kediaman gubernur untuk meminta maaf dan sekalian membatalkan perjanjian pernikahan, jawab Pramana. Dia juga baru menerima kabar pagi ini. Wira sangat cemas. Dia diam-diam menyalahkan dirinya sendiri karena sibuk mengurus masalah istrinya sehingga melupakan urusan Fabrian. Sesudah mempertimbangkannya sejenak, Wira berujar, kita pergi ke kediaman keluarga Omair dan bawa hadiah. Meskipun tidak ingin pergi, Wira juga harus menemui keluarga Omair demi Fabrian. Saat ini, Fabrian berada di kediaman keluarga Omair dan ekspresinya tampak masam. Sementara itu, kepala keluarga Omair, Naufal, yang juga merupakan calon mertua Fabrian tampak marah. Naufal mendengus dan berkata, Fabrian, pernikahan ini memang sudah ditetapkan sejak awal, tapi sekarang berbeda dengan dulu. Jadi, sebaiknya kamu mundur saja. Selain itu, kamu membuat keributan setelah makan semalam. Apa kamu tahu siapa orang itu? Dia itu pengurus kediaman gubernur, tapi kamu malah menyindirnya. Benar-benar cari mati. Jangan pikir kamu bisa bersikap semena-mena karena Kak Putro dihormati semua orang. Apa kamu tahu siapa penyokong gubernur? Lanjut Naufal. Walaupun marah-marah, bisa terlihat Naufal tampak puas. Sementara itu, Fabrian sangat kesal. Sebenarnya, dia tidak ingin datang ke Provinsi Jawali, tetapi dia tidak bisa membantah perkataan Putro. Siapa sangka, masalahnya menjadi seperti ini setelah Fabrian datang. Fabrian tentu bisa menebak bahwa keluarga Omair sengaja menjebak dirinya. Awalnya, Fabrian berniat untuk langsung pergi, tetapi dia mengurungkan niatnya saat teringat sifat Putro yang temperamental. Fabrian berucap, Paman Naufal, semalam omonganku juga nggak begitu keterlaluan. Seharusnya, masalah ini nggak terlalu serius. Kemudian, Naufal menggebrak meja dan menegur. Apanya nggak keterlaluan? Pamanmu punya banyak strategi, tapi nggak dipercaya, malah dicurigai. Selain itu, kamu bilang mereka berniat jahat dan mengadu domba, apa itu nggak keterlaluan? Seharusnya, kamu sendiri bisa menebak siapa yang menjatuhkan pamanmu, kan? Bab 614. Fabrian tidak berkomentar. Meskipun belum jelas siapa dalangnya, Fabrian sudah bisa menebaknya. Faksi penasihat kanan. Waktu itu, Putro mendampingi Dirga sebagai penasihat militer. Kemudian, Raja mengeluarkan dekret Dirga mati. Tidak lama kemudian, Putro juga diberhentikan dari jabatannya. Setelah itu, faksi penasihat kanan berkuasa di pemerintahan. Namun, sekarang Raja mengangkat seorang penasihat kiri. Siapa yang tidak bisa membaca situasi ini? Hanya saja, semua orang berusaha menghindarinya. Fabrian memang tidak langsung menyebutkan namanya, tetapi gubernur mendukung faksi penasihat kanan. Jadi, penasihat kanan pasti akan marah jika mendengar ucapan ini. Hal ini karena dia tahu Fabrian sedang menyindirnya. Kamu memang nggak bilang itu perbuatan siapa,
tapi, semua orang bisa menebaknya dari sindiranmu. Fabrian, keluarga Omair mendapatkan kekayaan seperti sekarang ini dengan susah payah selama 3 generasi. Jadi, aku nggak akan membiarkan keluarga Gumilar menghancurkannya. Kalaupun pamanmu yang datang, aku juga nggak akan menyetujuinya, ujar Naufal. Awalnya, Naufal ingin mencari kesempatan untuk membatalkan pernikahan dengan keluarga Gumilar. Hanya saja, dia tidak menemukan saat yang tepat. Jadi, mana mungkin dia melepaskan kesempatan yang didapatkan dengan susah payah ini. Aku akan mengirimkan surat kepada pamanmu untuk membatalkan pernikahan ini, ujar Naufal. Sesudah itu, dia hendak masuk untuk menulis surat pembatalan pernikahan. Namun, tiba-tiba bawahan Naufal datang. Bawahan itu melaporkan, "Pak Naufal, di luar ada orang yang bernama Wira ingin bertemu denganmu." Fabrian yang mendengar laporan bawahan seketika merasa senang. Akhirnya, Wira datang. Naufal mendengus dan menyahut begitu mendengar perkataan bawahan. "Aku nggak kenal dengan orang itu. Usir saja dia." "Tapi, Wira bilang dia ingin berbisnis dengan Pak Naufal," kata bawahan. Naufal kebingungan. Wira ingin berbisnis dengannya. Bisnis keluarga Omair sangat bagus, sama sekali tidak perlu bekerja sama dengan orang lain. Namun, Naufal tahu Wira memang merupakan seorang pebisnis hebat. Beberapa hari yang lalu, parfum yang dijualnya sangat laku di Provinsi Jawali. Orang yang ingin membelinya juga harus membayar mahal untuk mendapatkannya dari orang lain. Istri Naufal bahkan terus memohon kepadanya untuk membeli parfum itu. Naufal baru mendapatkan 1 botol parfum setelah meminta bantuan orang. Dia menghabiskan 800.000 gabak untuk membeli parfum yang awalnya seharga 500.000 gabak. Akan tetapi, parfum itu memang cukup bagus. Naufal memikirkannya sejenak. Apa Wira datang untuk berbisnis parfum dengannya? Kalau begitu, ini adalah kesempatan bagus. Naufal melirik Fabrian sekilas, lalu berucap kepada bawahannya, "Suruh dia masuk." Kala ini, Wira hanya membawa Pramana masuk sambil membawa banyak hadiah. Wira menyapa dengan sopan. "Halo, Pak Naufal. Sebenarnya, Wira datang untuk mengurus masalah pernikahan Fabrian." Wira memang tidak tahu alasan Putro memiliki perjanjian pernikahan dengan keluarga Omair. Namun, Wira merasa Putro adalah orang yang bijak dan setia kawan. Jadi, Putro pasti punya alasan berbuat seperti ini. Setelah mempertimbangkannya, Wira pun mendatangi kediaman keluarga Omair. Fabrian yang berada di samping merasa malu dan menunduk begitu melihat kedatangan Wira. Jika bukan karena semalam dia mabuk dan bicara sembarangan, Wira juga tidak perlu datang ke sini. Wira malah tertawa dan menggeleng untuk mengisyaratkan kepada Fabrian agar tidak perlu khawatir. Kemudian, Naufal berucap dengan tergesa-gesa. "Tuan Wira terlalu sungkan. Ngomong-ngomong, Tuan Wira mau membicarakan masalah apa denganku?" Menurut Naufal, kemungkinan besar Wira datang untuk membicarakan bisnis parfum. Wira hanya tersenyum, lalu menyahut, "Tentu saja bisnis yang menguntungkan. Pak Naufal, silakan lihat ini." Setelah itu, Wira membuka kotak dan mengeluarkan gelas kristal. Namun, sebenarnya ini adalah gelas kaca. Hanya saja, barang ini akan menjadi lebih bernilai jika disebut sebagai gelas kristal. Naufal menimpali. "Ini, gelas kristal." Bab 615. Naufal merasa terkejut. Apa Wira datang untuk berbisnis gelas kristal dengannya? Naufal berkata, "Tuan Wira, gelas kristal ini memang bagus, tapi apa kamu berniat berbisnis ini denganku?" Wira mengangguk setelah mendengar perkataan Naufal, lalu menjawab, "Tentu saja, aku baru saja datang dan membutuhkan seorang rekan untuk melelang beberapa produk kristal. Kalau Pak Naufal bersedia, aku ingin meminjam koneksimu untuk mengadakan pelelangan kelas atas di Provinsi Jawali." Wira melanjutkan, "Nanti, semua produk kristal akan dilelang dan Pak Naufal boleh mengambil keuntungan 20% dari setiap harga pelelangan produk. Bagaimana?" 20% memang kelihatannya tidak banyak, tetapi harga barang-barang ini sangat mahal. Gelas kristal seperti ini bahkan bisa dilelang seharga ratusan juta gabak. Naufal menelan ludah, berarti dia akan mendapatkan keuntungan puluhan juta gabak, Naufal berujar. "Tuan Wira, kamu punya berapa banyak produk kristal seperti ini?" Wira menyahut, "Nggak banyak, hanya 20 produk." Kali ini, Wira tidak membawa banyak produk kristal.
Selain itu, barang yang langka lebih berharga. Kalau diproduksi terlalu banyak, nilai produknya tidak akan terlalu tinggi. 20 produk kristal masih bisa dijual di Provinsi Jawali. Naufal berucap. 20 produk. Naufal mulai menghitung. Jika benar-benar bekerja sama dengan Wira, setidaknya Naufal bisa memperoleh pendapatan bersih miliaran gabak. Ini adalah keuntungan keluarga Omair selama 3 tahun. Siapapun tidak akan menolak keuntungan sebesar ini. Namun, Naufal juga tahu bahwa di dunia ini tidak ada yang gratis. Jadi, dia bertanya. Tuan Wira, aku sangat berterima kasih karena kamu mencariku untuk membicarakan bisnis yang menguntungkan seperti ini. Hanya saja, apa persyaratanmu? Wira melambaikan tangannya dan menjawab. Aku dan Kak Putro berteman baik, makanya aku menganggap Fabrian sebagai keponakanku. Jadi, aku pikir sebaiknya bekerja sama dengan orang dekat. Kebetulan Fabrian punya perjanjian pernikahan dengan keluarga Omair. Itulah sebabnya, aku datang mencari Pak Naufal. Kemudian, Wira tersenyum dan bertanya lagi. Pak Naufal, kamu nggak keberatan, kan? Ekspresi Naufal berubah drastis begitu mendengar ucapan Wira. Ternyata, Wira datang untuk mengurus masalah Fabrian. Hanya saja, Naufal benar-benar ingin membatalkan pernikahan. Selain itu, Naufal berniat menikahkan putrinya dengan putra gubernur. Namun, begitu teringat Wira yang bisa langsung menghasilkan keuntungan 3 tahun untuk keluarga Omair, Naufal menjadi bersemangat. Wira melanjutkan, Pak Naufal, ini hanya produksi barang-barang kristal pertamaku. Kedepannya, mungkin ada sekitar 20 produk yang dilelang setiap tahun. Nanti, aku masih harus bekerja sama dengan Pak Naufal. Begitu Wira selesai bicara, Naufal langsung merasa antusias. Dia berucap. Tiap tahun, Naufal terbengong-bengong. Jika mengadakan pelelangan setiap tahun, Naufal bisa mendapatkan keuntungan miliaran gabak. Astaga, Naufal mulai bersemangat, tetapi Wira tidak berbicara dan hanya memandang Naufal. Manusia selalu mengejar keuntungan dan Naufal adalah seorang pebisnis. Jadi, dia tidak mungkin menolak keuntungan sebesar ini. Naufal langsung berujar dengan menggebu-gebu. Aku setuju bekerja sama dengan Tuan Wira, mengenai pernikahan Fabrian dan putriku. Namun, tiba-tiba terdengar teriakan pengawal dari luar. Tuan Hatta sampai. Ekspresi Naufal seketika berubah drastis ketika mendengar suara ini. Bahkan, Wira pun diam-diam merasa khawatir. Bab 616. Siapa sangka, putra gubernur datang saat ini. Pasti akan terjadi masalah besar. Apa Hatta sudah mengetahui masalah di perjamuan semalam? Ekspresi Naufal berubah drastis dan dia tidak jadi berbicara. Naufal segera keluar untuk menyambut Hatta. Tak lama kemudian, Wira melihat pria yang berpakaian mewah dan memegang kipas berjalan masuk. Ekspresinya tampak arogan. Gubernur adalah penguasa di Provinsi Jawali. Sebagai putranya, tentu saja Hatta juga mempunyai kuasa yang besar. Sementara itu, Naufal yang mengikuti di belakang Hatta terlihat seperti seorang penjilat. Seorang pebisnis yang sangat kaya sekalipun juga harus bersikap patuh begitu berhadapan dengan orang berkuasa seperti ini. Tuan Hatta, ada apa? Tanya Naufal dengan hati-hati. Sementara itu, Hatta tersenyum. Pak Naufal, tadi aku baru saja menemani ayahku inspeksi. Jadi, sekarang aku datang mengunjungimu, kata Hatta. Raut wajah Naufal berubah drastis. Mengunjungi. Sepertinya, bukan itu tujuan Hatta. Naufal adalah orang pintar. Biasanya, dia selalu bersikap segan kepada gubernur. Jadi, Naufal tahu jelas seperti apa hubungannya dengan gubernur. Namun, hubungan mereka tidak begitu dekat sampai-sampai putra gubernur datang mengunjunginya. Seharusnya, Naufal merasa senang. Bagaimanapun, dihargai seorang gubernur adalah hal yang bagus. Hanya saja, Naufal tahu kali ini pasti ada masalah. Wira juga mengernyit. Kemudian, Naufal segera berujar. Aduh, orang sepertiku nggak pantas merepotkan Tuan Hatta. Naufal berkeringat dingin. Hatta melirik Naufal sekilas dan diam-diam mencibir. Setelah itu, Hatta baru memandang Wira dan Fabrian. Hatta berkata, apa ini Tuan Wahyudi? Ternyata memang nggak biasa. Oh, ini keponakan Tuan Putro, ya. Halo, Fabrian. Setelah memperingatkan Naufal, Hatta menyapa Wira dan Fabrian seraya tersenyum. Sikap Hatta benar-benar membuat Naufal kebingungan.
Fabrian juga heran. Awalnya, dia mengira Hatta datang untuk menegur mereka. Namun, sikap Hatta malah begitu ramah. Wira tersenyum dan memberi hormat, lalu berucap. Aku dengar anak Pak Gubernur sangat berwibawa. Ternyata memang begitu. Hatta segera melambaikan tangan dan menimpali. Dibandingkan dengan Tuan Wahyudi, aku yang mengandalkan reputasi ayahku sama sekali nggak ada apa-apanya. Selesai bicara, Hatta duduk di kursi sambil menggoyang kipasnya. Dia tidak berbicara lagi. Naufal segera menyuruh orang untuk menyeduh teh, lalu berdiri di samping dengan gelisah. Dia tidak berani berkomentar lagi. Suasana seketika menjadi hening. Hanya terdengar suara Hatta yang sedang menyesap teh. Setelah beberapa saat, Hatta baru tiba-tiba berkata, "Oh, iya." Mendengar Hatta angkat bicara, Naufal menjadi gugup. Naufal segera menyahut. "Tuan Hatta, ada perintah apa?" Hatta menjawab, "Bukan perintah. Hanya saja, aku dengar Pak Naufal punya seorang putri. Hari ini aku datang untuk membicarakan masalah pernikahan." Raut wajah Fabrian berubah drastis setelah mendengar ucapan Hatta. Keluarga Omair dan Gumilar sudah menetapkan perjanjian pernikahan sejak awal. Fabrian yakin Hatta juga mengetahuinya. Jadi, Hatta pasti sengaja. Bab 617. Naufal berkata, "Tuan Hatta, masalah ini." Dia merasa dilema. Tentu saja, Naufal bersedia mendengar keputusan gubernur dan menikahkan putrinya dengan putra gubernur. Namun, keluarga Omair mempunyai perjanjian pernikahan dengan keluarga Gumilar dan semuanya tertulis dengan jelas. Jika Naufal langsung menyetujui Hatta, kelak pasti akan timbul masalah. Hatta tertegun sejenak, lalu dia berpura-pura bingung dan bertanya. "Ada apa, Pak Naufal?" Naufal berpikir sesaat. Kemudian, dia mendekati Hatta dan berbisik di telinganya. "Tuan Hatta, kamu datang nggak tepat waktu. Aku sedang membicarakan tentang pembatalan pernikahan dengan keluarga Gumilar." Naufal melanjutkan, "Bagaimanapun, semuanya tertulis jelas dalam surat perjanjian. Kalau nggak dibatalkan, nanti akan repot. Jadi..." Naufal memang bijaksana. Dia menjelaskannya kepada Hatta, tetapi tidak membiarkan Fabrian dan Wira mengetahui hal ini. Dengan demikian, Naufal tidak menyinggung siapapun. Wira menyipitkan matanya dan tahu jelas apa yang dikatakan Naufal. Akan tetapi, Wira paham bahwa semua orang takut dengan perkataan gubernur di Provinsi Jawali. Mereka tidak berani membantah perintah gubernur. Ditambah lagi, kondisi keluarga Gumilar sudah terpuruk karena diabaikan oleh raja. Takutnya, keluarga Gumilar tidak akan bisa bangkit lagi. Awalnya, Wira ingin memanfaatkan bisnis untuk membuat Naufal berkompromi. Bagaimanapun, memakai uang lebih efektif daripada perasaan. Hanya saja, uang sebanyak apapun tidak ada gunanya jika dibandingkan dengan kekuasaan. Kala ini, Naufal pasti sudah bertekad untuk membatalkan pernikahan dengan keluarga Gumilar. Wira mendesah, dia juga tidak tahu bagaimana keputusan Putro. Apakah Putro ingin bersikeras mempertahankan pernikahan ini atau sebenarnya ini hanya formalitas? Menurut Wira, keluarga Omair juga tidak perlu ragu-ragu. Sementara itu, Naufal yang munafik juga tidak pantas menjadi besan keluarga Gumilar. Jadi, Wira merasa kalau pernikahan ini dibatalkan, juga bukan hal yang merugikan. Meskipun kesal, setidaknya tidak perlu merasa khawatir lagi. "Oh, kalau begitu, pernikahannya dibatalkan saja," ujar Hatta. Dia tidak merendahkan suaranya, tetapi langsung melihat ke arah Fabrian. Hatta melanjutkan perkataannya. "Tuan Fabrian, ayahku sendiri yang menjodohkan aku dengan nona besar keluarga Omair. Mengenai kamu dan keluarga Omair, hubungan kalian juga nggak terlalu dekat. Jadi, lebih baik pernikahan ini dibatalkan saja." Begitu Hatta selesai bicara, ekspresi Fabrian menjadi muram. Fabrian mendengus dan menimpali. "Ini urusanku dengan keluarga Omair. Sepertinya nggak ada hubungannya dengan Tuan Hatta, kan?" Sebenarnya, Fabrian tidak terlalu memedulikan pernikahan ini. Namun, saat pernikahannya dibatalkan di depan semua orang, Fabrian merasa dirinya dan Putro dipermalukan. Tentu saja, Fabrian tidak bisa menerima hal ini. Hatta menyahut, "Hahaha, nggak ada hubungannya denganku. Di Provinsi Jawali, nggak ada satupun masalah yang nggak ada hubungannya denganku. Fabrian, aku sarankan kamu untuk membatalkan pernikahan ini.
Kalau enggak, aku akan melaporkan ucapanmu semalam agar keluarga Gumilar terkena masalah. Hatta menambahkan, sekarang, aku bersedia berdamai denganmu. Jadi, sebaiknya kamu jangan bersikap keterlaluan. Sikap Hatta sangat arogan. Dia mengetahui kelemahan Fabrian dan memiliki kekuasaan besar. Ayahnya juga merupakan gubernur. Itulah sebabnya, Hatta sangat percaya diri. Fabrian yang kesal masih ingat menanggapi perkataan Hatta. Namun, Wira mendesah dan menghalangi Fabrian, lalu berujar. Pria sejati nggak akan merebut milik orang lain. Bukannya kamu agak keterlaluan kalau bersikap seperti ini? Keluarga Marino itu sangat terhormat dan termasuk orang penting di pemerintahan. Dengan memaksa keluarga Omair dan Gumilar membatalkan pernikahan seperti ini, bukankah reputasi keluarga Marino akan tercemar kalau kabar ini tersebar? Lanjut Wira. Naufal tercengang sesudah mendengar perkataan Wira. Apa Wira sudah gila? Beraninya dia berbicara seperti ini dengan Hatta. Ini adalah Provinsi Jawali. Apalagi, Wira adalah orang yang disalahkan pemerintah dan tidak akan dipekerjakan pemerintah selamanya. Nasibnya sama saja dengan Putro. Fabrian juga tidak menyangka Wira begitu arogan. Bahkan, Hatta juga tertegun. Ini adalah pertama kalinya Hatta bertemu dengan orang yang berbicara seperti ini kepadanya. Bab 618. Hatta langsung murka. Dia membentak, Wira, beraninya kamu bicara begitu kepadaku. Wira juga tahu bahwa hari ini Hatta datang untuk mencari masalah, jadi Wira tidak terlalu memedulikannya. Wira berucap, aku nggak berani, tapi, apa yang ku bilang memang kenyataan. Kedua keluarga ini punya perjanjian pernikahan. Kalau Tuan Hatta meminta untuk membatalkan pernikahan tanpa alasan yang jelas, tentu saja ini kurang pantas. Pak Gubernur itu pejabat penting pemerintahan, semua keputusannya juga mewakili pemerintah. Jadi, apakah pantas kalau Tuan Hatta menindas orang seperti ini? Bagaimana kalau kami melapor agar pemerintah bisa menilainya? Lanjut Wira. Wira berbicara dengan tenang, tetapi raut wajah Hatta berubah drastis. Jika masalah ini dilaporkan kepada pemerintah, tentu saja akan sangat merepotkan. Lagi pula, penasihat kanan tidak memiliki kekuasaan mutlak, ada penasihat kiri yang mengawasinya. Meskipun masalah Yuda membuat faksi penasihat kiri terpengaruh, orang yang pintar tahu bahwa raja tidak akan menjatuhkan penasihat kiri. Seperti saat raja membantu penasihat kiri untuk melawan penasihat kanan. Ini adalah cara raja menggunakan kekuasaannya untuk mempertimbangkan keuntungan dan kerugian. Jika masalah ini dilaporkan ke pemerintahan, faksi penasihat kiri pasti akan memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang faksi penasihat kanan. Hatta tahu jelas bahwa ayahnya sudah mendapatkan peringatan dari penasihat kanan agar tidak bersikap keterlaluan. Jadi, pihak gubernur pasti akan mengalami kerugian besar jika masalah ini dibesar-besarkan. Hatta menarik napas dalam-dalam, lalu tersenyum dan berucap. Apa yang kamu bilang memang masuk akal. Aku yang nggak mempertimbangkannya dengan matang. Kalau begitu, aku nggak akan ikut campur dalam masalah keluarga kalian. Hatta melanjutkan, kalau nona besar keluarga Omair bersedia menikah dengan Fabrian, aku akan menyelamati mereka. Kalau kalian membatalkan pernikahan, aku juga bersedia datang lagi untuk membicarakan pernikahan ini. Sudahlah, aku nggak akan mengganggu kalian mengobrol lagi. Setelah selesai bicara, Hatta tersenyum dan berjalan keluar. Sementara itu, Naufal yang berkeringat dingin segera mengikuti Hatta dan berujar. Tuan Hatta, aku antar kamu. Sambil bicara, Naufal mengikuti Hatta keluar dari ruang tamu dan meninggalkan kediaman. Hatta keluar dari pintu masuk kediaman keluarga Omair dan ekspresinya menjadi dingin. Tuan Hatta, kamu tenang saja. Aku pasti akan membatalkan pernikahan, kata Naufal. Tadi, dia masih ragu-ragu. Namun, setelah Hatta datang, ditambah dengan ucapan Wira tadi, Naufal langsung membuat keputusan. Hatta harus memutuskan hubungan dengan keluarga Gumilar. Sekalipun Putro sangat hati-hati, Wira bukan orang yang toleran. Ucapan Wira tadi sudah menyinggung keluarga Marino. Jika Naufal melanjutkan pernikahan ini, bukannya dia cari mati. Pak Naufal, ini urusan keluarga kalian. Aku nggak berani membantumu membuat keputusan, tadi aku hanya bercanda. Sudahlah, pergi dulu, ujar Hatta dengan sinis. Kemudian, dia naik ke tandu dan pergi.
Naufal mengembuskan napas lega. Dia langsung memasuki ruang tamu, lalu berkata, Wira, lupakan saja urusan bisnis itu. Aku nggak mau berbisnis denganmu. Selain itu, pernikahan ini dibatalkan saja. Aku akan menulis surat untuk menjelaskan situasinya kepada Putro. Kalau kalian merasa rugi, aku akan memberikan kompensasi, lanjut Naufal. Selesai bicara, Naufal langsung membelakangi Wira dan Fabrian, lalu mengusir mereka. Sudahlah, kalian pergi saja. Aku lelah, jadi nggak bisa melayani kalian lagi. Fabrian sangat marah sedangkan Wira hanya mendesah dan pamit pergi. Sesudah pulang, Fabrian yang terlihat frustrasi berucap dengan canggung. Paman Wira, maaf, aku membuatmu repot. Wira menggeleng begitu mendengar ucapan Fabrian, lalu menimpali. Nggak usah sungkan, ini sama sekali nggak repot. Bab 619. Meskipun Wira berkata begitu, Fabrian tetap menyalahkan dirinya sendiri. Kalau kemarin malam aku nggak mengucapkan kata-kata itu, situasinya pasti nggak akan begini. Melihat Fabrian seperti ini, Wira seketika menggelengkan kepalanya sembari berkata, Fabrian, yang kamu katakan sekarang salah. Ucapanmu kemarin nggak salah. Kenapa kamu harus menyalahkan dirimu sendiri? Yang salah adalah kerajaan dan era pemerintahan ini. Hari ini, Paman akan memberitahumu jangan pernah melawan kata hatimu di saat apapun. Paman keduamu selalu jujur dan terbuka selama hidupnya. Sekalipun berada di dalam situasi seperti ini, dia nggak pernah berbicara melawan hati nuraninya. Di dunia ini, orang-orang hidup dalam kesulitan karena terlalu banyak kebohongan, lanjut Wira. Setelah Wira menyelesaikan ucapannya, Fabrian sontak tertegun. Dia awalnya mengira bahwa Wira akan memarahi dirinya karena kata-kata yang diucapkan saat mabuk kemarin malam. Namun, tidak disangka Wira akan begitu murah hati. Wira tidak memarahinya, sebaliknya malah mendukungnya. Pantas saja Putro sangat menghormati Wira. Kini, Fabrian makin kagum pada Wira. Aku mengerti, Paman, timpal Fabrian sambil mengangguk dengan semangat. Sementara itu, Wira bertanya dengan penasaran. Sebenarnya apa yang terjadi dengan pernikahanmu? Aku belum pernah mendengarmu membahas hal ini. Setelah berpikir sejenak, Fabrian pun menjawab. Saat Paman Putro menyamar, dia pernah mendapatkan bantuan dari keluarga Omair. Sejak saat itu, perjanjian pernikahan ini pun ada. Paman Putro nggak punya anak, jadi dia menjodohkanku. Sebenarnya dia hanya ingin membalas budi. Saat itu, Tuan Besar Mahmud juga belum meninggal. Kalau dia masih hidup, dia pasti nggak akan berbuat seperti ini. Tuan Besar Mahmud adalah orang yang bijaksana. Sejak Paman Putro turun pangkat, hubungan kami dengan keluarga Omair menjadi kurang baik. Tapi, Paman Putro adalah orang yang selalu menepati janji. Dia nggak pernah melupakan perjanjian pernikahan dengan keluarga Omair. Itulah sebabnya aku kemari. Hanya saja. Ekspresi Fabrian terlihat tertekan. Fabrian memang tidak menyelesaikan ucapannya, tetapi Wira sudah paham. Dia berkata, Aku mengerti. Masalah ini, biar Putro yang memutuskan saja. Bagaimanapun juga, masalah ini melibatkan banyak hal, apalagi saat ini keluarga Omair tidak berniat untuk melanjutkan pernikahan ini. Dengan temperamen Putro, dia pasti tidak akan mengatakan apa-apa. Aku sudah mengirim surat untuk Paman Putro. Mungkin sebentar lagi akan ada kabar, ucap Fabrian. Melihat ekspresi Fabrian yang seperti ini, Wira tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata, Omong-omong, apa kamu punya perasaan pada nona besar keluarga Omair? Kalau kamu suka padanya dan kalian berdua saling mencintai, kamu nggak perlu mengkhawatirkan apapun lagi. Tapi, kalau kamu menikah hanya demi memenuhi janji, kedepannya kamu nggak akan bahagia. Wira segera mengatakan apa yang sedang dipikirkan. Mendengar ini, Fabrian sontak menggeleng. Dia tersenyum getir sembari menimpali. Aku nggak pernah bertemu dengan nona besar keluarga Omair satu kali pun. Bagaimana aku bisa punya perasaan padanya? Wira seketika paham dan tahu apa yang harus dilakukan. Putro mungkin tidak akan menyetujui pernikahan ini. Di sisi lain, Hatta kembali ke kediaman gubernur dan bergegas ke ruang kerja. Dia berkata, Ayah, aku pulang. Di dalam ruang kerja, Lukman sedang memegang sebuah buku. Begitu melihat Hatta kembali, dia bertanya, Apa kamu sudah bertemu dengan Wira?
Petik 2. Sudah, ayah, jawab Hatta dengan cepat. Lukman bertanya lagi, menurutmu, bagaimana orangnya? Hatta berpikir sejenak, lalu berucap, ayah, menurutku Wira sangat berani dan cerdas. Lukman tersenyum dan sama sekali tidak terkejut. Dia menimpali, orang ini sampai dibicarakan oleh pemerintah. Dia didukung oleh penasihat kiri dan ditakuti oleh penasihat kanan. Menurutku, dia nggak hanya sekadar berani dan cerdas. Bab 620. Lukman meletakkan buku yang ada di tangannya, lalu menatap Hatta sambil berkata, Nak, ayah memang nggak terlalu mengenal Wira, tapi ayah tahu beberapa hal tentang dirinya. Wira adalah orang yang sangat hebat. Kalau enggak, penasihat kanan nggak mungkin akan takut padanya. Hatta menghela napas, lalu bertanya, ayah, jangan-jangan yang dikatakan Yuda benar bahwa Wira adalah dalang di balik kerusuhan kerajaan Agrel. Lukman mengangguk sembari menjawab, masalah ini 80% benar. Wira memiliki bakat yang hebat. Penasihat kanan juga ingin merekrutnya. Tapi, Wira sepertinya nggak sejalan dengan penasihat kanan sehingga mereka nggak bisa bekerja sama. Jadi, Wira nggak bisa menjadi sekutu dan hanya bisa dianggap sebagai musuh. Mendengar ini, Hatta buru-buru bertanya, ayah, kita harus bagaimana? Apa langsung membunuhnya? Membunuh? Apa kamu kira dia gampang dibunuh? Dia saja bisa menghadapi bahaya dengan mudah. Sulit untuk membunuhnya. Selain itu, apa kamu lupa bagaimana Dirja dihukum? Timpal Lukman. Hatta menyipitkan matanya. Jantungnya berdetak dengan kencang saat memikirkan kejadian saat Wira membunuh Dirja. Satu hal lagi, pemerintah nggak memandang serius Fabrian, bahkan merasa jijik. Apa kamu tahu seberapa besar prestisenya di dunia? Orang-orang yang nggak terlibat dalam urusan pemerintahan adalah temannya. Apalagi, saat itu Putro selalu berada di sisi Panglima Dirga dan memiliki reputasi yang sangat baik. Apa kamu tahu berapa banyak orang yang kagum pada Panglima Dirga sekarang? Lukman mengatakan ini dengan gugup. Mereka memang orang-orang yang tidak dipandang serius oleh pemerintah. Akan tetapi, sulit sekali untuk melenyapkan mereka. Dia dilindungi oleh penasihat kiri dan rakyat yang menjunjung tinggi keadilan. Ayah benar-benar nggak mau berurusan dengan orang seperti ini, gumam Lukman. Ayah, kenapa ayah memintaku mengatakan ini pada keluarga Omair? Bukankah ini akan menyinggung Wira? Tanya Hatta. Lukman tersenyum sembari menimpali, coba saja. Ayah rasa Wira akan mengerti. Apalagi, ayah hanya bertindak sesuai keadaan dan membantu Putro. Apa kamu kira Putro benar-benar memandang keluarga Omair? Keadaannya akan berbeda kalau Tuan Besar Mahmud masih hidup. Sekarang, Naufal hanyalah seorang pecundang. Dia sudah nggak layak menjadi mertua Fabrian. Hatta mengangguk karena berpikir bahwa semua yang dikatakan ayahnya ada benarnya. Dia bahkan lebih terkejut saat mengetahui niat ayahnya. Hari ini, dia sepertinya akan pergi ke kediaman keluarga Omair untuk memaksa keluarga Gumilar. Namun jika dipikir-pikir, hal ini hanya akan menguntungkan Putro. Lalu, bagaimana dengan keluarga Linardi? Tanya Hatta. Lukman tersenyum sejenak, lalu menjawab. Keluarga Linardi, ayah nggak tahu siapa yang memiliki ide ini. Mereka benar-benar menjodohkan putri mereka yang sudah menikah denganmu. Hal ini sangat konyol. Kalaupun belum menikah, putri mereka juga nggak layak untuk menjadi menantu keluarga Marino. Hatta makin bingung saat mendengar ini. Dia bertanya lagi. Ayah, apa maksudmu? Bukankah faksi penasihat kanan berharap agar faksi penasihat kiri bergantung padanya? Sepengetahuanku, hubungan keluarga Linardi dan penasihat kiri sangat baik. Setelah ucapan Hatta selesai, Lukman menggeleng seraya berucap. Keluarga Linardi adalah keluarga terpelajar. Mereka memang terlihat baik dengan penasihat kiri, tapi apa kamu melihat apa yang mereka lakukan pada penasihat kiri? Bab 621. Si tua bangka dari keluarga Linardi adalah orang yang sangat licik. Kejadian saat itu saja hampir menyebabkan keluarga mereka hancur. Kalau sudah seperti ini, apa sekarang mereka masih berani terlibat dalam perselisihan pemerintahan? Penasihat kanan sudah memberitahuku sejak awal bahwa keluarga Linardi nggak ada gunanya. Jadi, kita nggak perlu memanfaatkan mereka lagi. Hatta akhirnya mengerti setelah mendengar penjelasan ini. Dia bertanya, Ayah, menurutmu apa kita harus menghadapi Wira? Kalau kita berurusan dengan Wira, penasihat kanan pasti sangat senang.
Lukman mengangguk sembari berujar, kita masih harus mempertimbangkan masalah ini. Untuk melenyapkan Wira, kita harus menyingkirkannya dengan satu serangan saja. Kita nggak boleh memberinya kesempatan untuk melawan, apalagi hanya menggertak. Satu hal lagi, kita jangan turun tangan langsung. Akan lebih baik kalau kita meminta bantuan orang lain untuk menyingkirkannya. Hatta sontak bingung dan bertanya, ayah, kalau begitu kita akan minta bantuan siapa? Lukman tersenyum tipis sambil menjawab, Wira adalah warga sipil. Kita tentu harus mengandalkan kekuatan orang yang ada di luar pemerintahan untuk melawannya. Terlebih lagi, banyak orang yang telah memandang Wira. Di era ini, orang yang kaya dan berbakat adalah orang yang paling ditakuti. Sekarang bisnis Wira makin besar. Menurutmu, apa orang-orang itu akan diam saja? Kebingungan Hatta akhirnya terjawab lagi. Dia berkata, aku mengerti, ayah. Mereka mungkin sangat ingin bertindak, tapi saat ini mereka sedang mengawasi keadaan. Kalau mereka benar-benar bertindak, mereka nggak akan memedulikan Putro. Lukman mengangguk dan berucap, beberapa transaksi nggak bisa dilakukan di depan umum. Orang-orang kaya memegang peranan penting dalam perpajakan dan perbendaharaan negara. Mereka seharusnya lebih terbuka. Sudahlah, kabari orang-orang itu dan katakan bahwa keputusan ada di tangan mereka. Setelah mendengar ini, Hatta segera mengangguk dan meninggalkan ruang kerja. Tidak lama kemudian, sepucuk surat dikirim keluar dari kediaman gubernur. Wira tentu saja tidak tahu tentang semua ini. Kini, keluarga Omair tidak dapat bekerja sama dengannya untuk melelang produk kristal. Wira pun mencari keluarga lain. Sementara itu, Wira meminta seseorang menyampaikan kabar ke kampung Silali untuk meminta mereka membuat parfum lagi. Dia tidak hanya akan menjualnya di Provinsi Jawali, tetapi juga akan mulai menjualnya di Kabupaten Uswal dan kota pusat pemerintahan Roino. Dia akan mulai mengembangkan wilayah bisnisnya sendiri. Keesokan paginya, Wira hendak mempelajari cara untuk melelang produk kristal ini. Tidak disangka, tiba-tiba ada seorang pelayan laki-laki yang berdiri di depan pintu. Setelah bertemu dengan Wira, pelayan ini buru-buru berkata, Tuan Wira, ini ada surat dari tuanku. Setelah membacanya, tolong langsung dibakar. Setelah berbicara, pelayan ini bergegas pergi. Sementara itu, Wira bingung dan segera membaca surat tersebut. Dia sontak tertegun, lalu bergumam. Farel, Wira agak terkejut. Jika ingin bertemu dengan dirinya, kenapa Farel sampai repot-repot meminta pelayannya untuk mengirim surat? Setelah membaca suratnya, Wira tidak tahu harus berbuat apa. Dia berpikir sejenak, lalu menatap Danu sembari berkata, ayo, ikut aku pergi ke rumah Bordil Vion. Danu terbelalak dan melihat sekeliling. Setelah itu, dia berkata dengan suara rendah, Kak Wira, Kak Wulan baru saja kembali. Kamu malah mau pergi ke rumah Bordil Vion. Bukankah ini nggak baik? Wira terbatuk-batuk, lalu tertawa sambil marah. Kamu kira aku pergi ke sana untuk melakukan hal buruk? Farel ingin bertemu denganku di sana. Kali ini, dia begitu waspada. Pasti ada yang nggak beres. Bab 622. Danu baru mengerti setelah mendengar penjelasan Wira. Saat ini, di ruangan privat yang gelap dalam rumah Bordil Vion, Farel dan gadis berpakaian ungu sedang duduk sambil minum teh. Biarpun sudah sering ke sini, setiap kali datang aku selalu merasa tempat ini bagus. Pantas saja para pria senang datang ke sini, ujar Farel sambil menggoyangkan kipas lipatnya dan tersenyum tipis. Dia benar-benar kelihatan seperti tuan muda yang datang untuk bersenang-senang. Sebagai seorang wanita, kamu benar-benar nggak tahu malu dengan datang ke tempat seperti ini, balas gadis berpakaian ungu dengan kesal. Farel sontak tersenyum dan berkata, bukannya kamu juga di sini sekarang. Kamu harus belajar cara wanita di sini menyenangkan pria. Itu bisa dibilang sebuah seni. Biasanya, gadis berpakaian ungu itu pasti akan marah. Namun, sekarang dia hanya tersenyum dan berkata, justru kamu yang harus belajar. Dengan begitu, mungkin kamu benaran bisa menaklukkan Wira. Kamu tahu sendiri kalau Wira ini pria setia, kan? Dewina si penyanyi nomor 1 di Provinsi Jawali yang cantik saja nggak bisa menaklukkan dia. Ujar Farel dengan kesal. Gadis berpakaian ungu menggeleng dan berkata, belum tentu. Kalau Wira benar-benar setia, dia nggak mungkin berselingkuh dengan putri dari keluarga Wibowo itu, kan? Biarpun Dewina cantik,
dia masih kalah darimu. Kalau kamu turun tangan sendiri, mungkin kamu beneran bisa membuatnya jatuh cinta. Farel tahu bahwa gadis berpakaian ungu itu sedang menggodanya. Jadi, dia langsung membalik tubuh gadis itu, lalu menepuk bokongnya dengan kesal sambil mengomel. Gadis busuk, berani sekali kamu menggodaku. Aku akan menghukummu sekarang juga. Gadis berpakaian ungu membalas tanpa ragu. Boleh, tapi, kamu juga harus punya kemampuan untuk melakukannya. Farel makin kesal mendengarnya, dia memelototi gadis berpakaian ungu itu dan berkata dengan jengkel. Sudahlah, Wira akan segera tiba. Kalau dilihat olehnya, dia bakal berpikir ada sesuatu yang nggak beres di antara kita berdua. Usai berkata begitu, Farel duduk dan menunggu dengan tenang. Tidak lama kemudian, seseorang menyampaikan pesan bahwa Wira telah tiba. Wira datang ke rumah bordil Vion bersama Danu. Seseorang menyambut mereka secara pribadi, lalu membawa keduanya ke ruang privat di lantai 2. Begitu masuk, Wira menangkupkan tinjunya dan berkata sambil tersenyum. Tempat pertemuan yang kamu pilih ini sangat bagus. Aku belum pernah ke rumah bordil Vion sebelumnya. Sepertinya tempat ini punya posisi spesial di hatimu. Farel geram sekali mendengarnya. Wira jelas-jelas tahu bahwa dirinya seorang wanita, makanya dia menggodanya seperti itu. Namun, Farel tidak peduli. Jika Wira berani mengolok-oloknya, itu artinya hubungan mereka sudah selangkah lebih dekat. Meski belum bisa disebut sahabat, mereka bisa dianggap sebagai teman yang akur. Wira, silakan duduk. Kali ini, aku nggak mencarimu cuma untuk berbincang ria. Ada masalah serius yang ingin kubicarakan denganmu, ujar Farel. Dia meminta Wira duduk, lalu menuangkan secangkir teh untuknya seraya berkata. Wira, apa kamu tahu kalau kamu akan segera ketiban bencana besar? Wira tahu bahwa Farel mencarinya karena ada urusan penting. Akan tetapi, dia tidak tahu menahu soal bencana yang dibicarakan Farel. Jadi, dia berkata, "Oh, boleh ku minta nasihatmu?" "Bukan nasihat sih, aku cuma mendapat beberapa informasi," sahut Farel. Kemudian, dia tersenyum tipis dan melanjutkan. Wira, semua orang tahu kalau kamu itu lihai berbisnis. Selain itu, kamu juga sangat pintar. Biarpun istana nggak mengakuimu, orang yang berotak tetap mengetahui kemampuanmu. Seenggaknya, orang-orang penasihat kiri dan penasihat kanan tahu hal itu. Wira mengangguk mengerti. Yuda adalah orang penasihat kiri, meskipun dia tidak menyatakannya secara terang-terangan, pada dasarnya semua orang sudah tahu. Bab 623. Yuda mengetahui kemampuan Wira dengan sangat baik. Jadi, tentu saja orang-orang penasihat kiri yang lain juga tahu. Selain itu, strategi membangun dan mempertahankan negara yang diusulkan Wira juga sudah mereka ketahui. Dari situ saja, mereka sudah memahami talenta Wira. Sementara itu, penasihat kanan dan para anteknya yang mampu memegang kekuasaan selama bertahun-tahun juga tidak bisa diremehkan. Terlebih lagi, saking waspadanya mereka sampai menghasut raja demi menundukkan Wira. Hal itu membuktikan bahwa mereka tahu tentang kemampuan Wira, tetapi hanya berpura-pura bodoh. Saat ini, satu-satunya orang yang tidak mengetahui bakat dan pengetahuan Wira yang sebenarnya hanyalah raja egois itu. Pujianmu berlebihan, ujar Wira sambil tersenyum. Farel berujar lagi, kamu seharusnya tahu situasimu sendiri saat ini. Awalnya, nggak ada yang berani mengusikmu berkat perlindungan orang-orang penasihat kiri. Tapi, dekret raja menjerumuskan kamu ke situasi sulit. Orang-orang penasihat kiri sekalipun kesulitan melindungimu. Belum lagi, orang-orang penasihat kanan sangat ingin menyingkirkanmu. Ini adalah masa-masa genting. Penasihat kanan itu orang yang sangat licik, dia nggak pernah turun tangan sendiri. Selalu ada orang-orang yang bisa dikerahkannya untuk membuat masalah denganmu. Kemungkinan, dia bermaksud memanfaatkan dekret raja untuk mendorong musuh-musuhmu menyingkirkanmu. Tak disangka, kamu menerima keputusan istana dengan lapang dada, sambung Farel. Sekarang, pengaruhmu makin kuat dan bisnismu makin melebar. Hal ini membuat beberapa orang ketakutan, jadi, bencana ini pun datang. Farel mengeluarkan sepucuk surat dan menyerahkannya seraya berkata, Wira, silakan baca sendiri. Wira mengambil surat itu, lalu menyipitkan matanya setelah membaca. Haha, rupanya begitu, gumam Wira.
Surat itu tidak berisi banyak informasi, tetapi dari sana Wira tahu bahwa para musuhnya berencana menggunakan metode bisnis untuk menyingkirkannya. Farel berujar. Saat ini, baik pemerintah maupun oposisi di kerajaan Nuala berada dalam situasi kacau. Di sisi pemerintah misalnya, ada penasihat kiri dan kanan yang terus berseteru dan berusaha menggulingkan satu sama lain. Tapi, siapa sebenarnya yang tulus hati bekerja demi kerajaan Nuala? Kita tahu sendiri jawabannya. Di oposisi, situasinya bahkan lebih kacau lagi. Rakyat hidup melarat, tapi para orang kaya makin kaya dan ambisius. Meski Farel tidak mengatakannya, sebenarnya Wira juga mengetahuinya. Dia tidak tahu bagaimana dengan dinasti ini, tetapi di era dunia asalnya, jika mayoritas uang di negara berada dalam kendali eksklusif beberapa keluarga atau beberapa orang, itu akan mendatangkan bencana. Seperti halnya para konglomerat di dunia aslinya, mereka bahkan dapat memengaruhi bagaimana seluruh negara beroperasi. Hal ini cepat atau lambat akan menjadi masalah. Sebaliknya, jika mayoritas uang atau sarana untuk menghasilkan uang berada dalam kendali negara ini, bencana dapat dihindari. Namun, saat ini kerajaan masih belum bisa mengendalikan para pengusaha besar seperti pedagang garam, pedagang sutra, pedagang teh, dan yang lainnya. Situasi ini sangat kompleks. Aku mengerti maksudmu, tapi apa kamu juga termasuk salah satunya, Farel? Tanya Wira sambil tersenyum tipis dan menatap Farel. Ambisi Farel diketahui semua orang, Wira kini juga ingin mengulik jawaban dari wanita itu. Mendengar pertanyaan Wira, Farel langsung memicingkan mata dan melipat kipasnya. Dia berujar. Wira, siapa orang di dunia ini yang nggak punya ambisi? Kalau kamu nggak punya ambisi, gimana kamu bisa menghasilkan banyak uang? Bab 624. Wira tidak menyangka bahwa Farel akan balik menanyai dirinya. Sejujurnya, ambisi Wira tidak sebesar orang-orang lain. Dia hanya ingin hidup dengan tenang. Soal uang, Wira memang merasa makin banyak uang akan makin baik. Lagi pula, tidak ada orang yang bisa hidup di dunia tanpa uang. Namun, jika dibandingkan dengan keluarga Barus, ambisinya masih kalah jauh. Keluarga Barus adalah keluarga terhormat yang memiliki banyak uang. Mereka juga pedagang besi terbesar di kerajaan. Keluarga Barus pada dasarnya menguasai kedua barang yang paling dibutuhkan saat perang pecah, yakni uang dan senjata. Dengan kekuatan sebesar itu, tidak heran jika mereka menjadi ambisius. Aku cuma tanya sambil lalu. Lanjutkan ucapanmu, ujar Wira sambil tersenyum. Farel melanjutkan, di luar istana, pedagang garam dan pedagang sutra dikendalikan oleh keluarga terhormat. Kebetulan, kamu juga terlibat dalam jalur penjualan garam, sebagai pedagang garam terbesar di kerajaan Nuala, keluarga Larasati di provinsi sebelah tentu saja nggak akan tinggal diam. Jadi, mereka akan menjadi pihak pertama yang melawanmu. Selain itu, semua toko uang di kerajaan dikendalikan bersama oleh para keluarga besar. Biarpun keluarga Barus juga salah satunya, aku nggak bisa membantu dalam masalah ini, tambah Farel dengan penuh sesal. Wira tahu bahwa para keluarga besar memiliki hubungan yang erat, setidaknya begitulah yang terlihat dari luar. Berhubung Wira bukan bagian dari keluarga Barus, mereka tidak mungkin ikut campur meski ada orang yang berniat mencelakainya. Ini merupakan salah satu cara Farel untuk merekrutnya ke dalam keluarga Barus. Hanya saja, wanita itu tidak langsung mengungkapkannya. Jika Wira bergabung dengan keluarga Barus sekarang, keluarga Barus pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Namun, Wira tetap tidak mau berhubungan terlalu dekat dengan Farel. Jadi, dia hanya mengangguk dan berkata, "Terima kasih atas informasimu. Tenanglah, aku akan berhati-hati." Jika keluarga Larasati ingin melawannya, Wira tentu tidak akan diam saja. Hanya saja, dia tidak bisa membayangkan bagaimana mereka akan melakukannya. Melalui penjualan garamkah? Wira sudah menguasai teknologi pembuatan garam halus. Teknologi para keluarga besar sekalipun belum secanggih dirinya. Jika mereka ingin menjatuhkannya, paling-paling mereka hanya bisa menyetop penjualan garam Wira. Sejujurnya, Wira benar-benar dalam dilema. Dia belum ingin melawan para keluarga besar itu sekarang, dia hanya ingin menghasilkan banyak uang dengan tenang. Karena kamu sudah bilang begitu, aku bisa tenang. Kalau kamu butuh bantuan, katakan saja padaku. Biarpun aku nggak bisa membantu terang-terangan,
Aku bisa memberitahu beberapa informasi yang kamu butuhkan, ujar Farel sambil tersenyum. Wira menyampaikan terima kasihnya pada Farel. Dalam pandangannya, wanita ini benar-benar terlalu ambisius. Bahkan hal semacam ini juga dia sampaikan padanya. Lantaran keluarga baru sangat berkuasa, Wira tidak ingin terlalu dekat dengan mereka. Dia takut terlibat terlalu jauh dan tidak bisa melepaskan diri lagi. Meskipun Wira cukup kaya sekarang, dia masih kalah jauh jika dibandingkan dengan para keluarga terhormat. Ada kesenjangan besar di antara mereka, baik itu dari segi uang ataupun kekuasaan. Wira juga tidak mungkin mendadak mengembangkan pengaruhnya secara gila-gilaan. Jika demikian, takutnya dia akan disingkirkan istana terlebih dahulu sebelum orang-orang ini sempat menyentuhnya. Kayaknya aku harus lebih berhati-hati, gumam Wira dalam hatinya. Kemudian, dia menangkupkan tinjunya pada Farel dan berkata, "Terima kasih atas kebaikanmu hari ini. Aku pasti akan mengingatnya." Farel tersenyum dan membalas salam Wira. Setelah meninggalkan rumah Bordilfion, Wira mulai memikirkan strategi. Jika dipikir-pikir, dia tetap harus menjalankan bisnisnya. Dia tidak mungkin mundur hanya karena takut pada musuh. Jika demikian, Wira akan makin dipandang rendah, lalu orang-orang akan makin nekat mengincarnya. "Danu, apa ada yang bersedia mengambil alih pelelangan?" tanya Wira. Dia telah meminta Danu untuk mencari tahu. Bagaimanapun, waktu pelelangan produk kristal sudah dekat. Danu menggeleng seraya menjawab. "Nggak ada." Tadinya, banyak yang tertarik, tapi tiba-tiba semuanya sunyi senyap dalam 2 hari terakhir. Mereka cuma bilang ingin mempertimbangkannya lagi. Bab 625. Mendengar ini, Wira pun tahu bahwa keluarga Larasati telah mulai bertindak. Kuharap mereka melawanku dengan metode bisnis yang jujur. Kalau mereka pakai cara kotor, aku nggak akan segan-segan pada mereka, gumam Wira. Dia juga punya batas kesabarannya sendiri. Jika orang-orang itu melawannya dengan metode bisnis, itu tidak masalah. Lagi pula, mereka semua adalah pebisnis. Wira hanya tidak suka jika orang-orang menggunakan cara yang tidak bermoral. Setidaknya, dia masih bisa menerima tindakan keluarga Larasati saat ini yang bermaksud menghentikan pelelangan. Langkah ekstrim ini tentu saja memengaruhi bisnis Wira, tetapi tidak banyak. Kompetisi puisi Nasaka akan diadakan 2 hari lagi, kita jual saat itu saja, ujar Wira. Wira berencana menggunakan metode yang sama seperti saat menjual pedang Treksa. Akan ada banyak orang yang datang ke kompetisi puisi Nasaka. Dia yakin orang-orang di sana pasti tertarik membeli produknya. Wira pun menunggu dimulainya kompetisi puisi Nasaka dengan tenang. 2 hari kemudian, kompetisi puisi Nasaka akhirnya dimulai. Berbeda dengan kompetisi puisi Naga tempo hari, kompetisi ini diselenggarakan dengan inisiatif penduduk Provinsi Jawali yang ahli dalam bidang puisi. Meski begitu, acara itu tetap menarik perhatian besar. Terdapat sebuah gunung terkenal bernama Gunung Nasaka di pinggiran Provinsi Jawali. Tempat ini selalu menjadi tempat berkumpul favorit orang-orang terpelajar di sekitar. Hari ini, banyak orang melajukan kereta mereka menuju Gunung Nasaka. Wira telah meminta Danu dan yang lainnya mempersiapkan barang-barang untuk dibawa ke Gunung Nasaka. Di dalam kereta, Wulan dan Wira duduk bersama. "Suamiku, puisi, mengenang Dirga, yang kamu tulis di kompetisi puisi naga mendapat apresiasi besar orang-orang. Kali ini, kamu mau tulis puisi apa lagi?" tanya Wulan sambil memandang Wira dengan kagum. "Kali ini, kita lihat saja nanti. Kamu tahu sendiri, kan? Aku orang yang rendah hati dan gak suka jadi pusat perhatian," jawab Wira sambil terkekeh-kekeh. Ucapannya ini membuat Wulan mengerucutkan bibirnya dan tertawa. Tak lama, mereka sudah sampai di Gunung Nasaka. Pemandangan di sana sangat indah dan memanjakan mata. Ada banyak prajurit yang berjaga di kaki Gunung Nasaka dan tepi Danau Nasaka. Meski diadakan secara spontan, kompetisi puisi ini tetap dijaga dengan ketat. Bagaimanapun, tuan muda dari banyak keluarga berpengaruh ada di sini. Bisa gawat jika terjadi masalah pada salah satu dari orang-orang itu. Tuan Wira sudah tiba, iya. Begitu kereta Wira berhenti, Hatta berjalan menghampirinya sambil menangkupkan tinju dengan wajah tersenyum. "Oh, Tuan Hatta," ujar Wira terkejut. "Apa pria ini menunggunya?"
Di kompetisi puisi hari ini, Tuan Wira pasti akan sama briliannya dengan kompetisi yang lalu. Aku nggak sabar menunggu puisi Tuan Wira yang akan menjadi terkenal sepanjang zaman lagi, kata Hatta. Kata-kata Hatta ini membuat Wira bingung. Bukankah orang ini dan ayahnya memusuhi dirinya? Mengapa Hatta berpura-pura ramah begini padanya? Surat yang ditunjukkan Farel ditandatangani oleh Hatta, jadi pasti sang gubernur yang menyuruhnya mengirim surat itu pada para keluarga besar. Ujianmu berlebihan. Waktu itu cuma kebetulan dan kali ini, aku datang untuk menjual barang, ujar Wira sambil mengedip-ngedipkan mata pada Hatta. Mendengar ini, Hatta sontak tertegun. Dia mendadak teringat tentang Wira yang menjual 3 bilah pedang Treksa di kompetisi puisi naga. Apa Wira hendak melakukan hal yang sama hari ini? Tuan Wira sungguh menarik, kata Hatta sambil tersenyum. Ekspresinya membuat Wira mengejap bingung.